Di tengah Samudra Ignora, ada sebuah pulau besar berbentuk salib yang melayang, dikenal sebagai Ente Isla. Semua orang tahu bahwa Raja Iblis adalah penguasa alam iblis yang sangat kuat, dengan ambisi untuk menguasai manusia dan menciptakan surga ideal bagi makhluk kegelapan. Raja Iblis memiliki 4 jenderal, Adramelech, Lucifer, Alsiel, dan Malakoda. Dia mengirim ke 4 jenderal besarnya untuk menyerang 4 benua dan membantai makhluk tak berdosa tanpa pandang bulu. Masa-masa krisis selalu melahirkan pahlawan, dan seorang pahlawan yang memegang pedang suci pun bangkit melawan mereka. Hasilnya, kelompok pahlawan berhasil melenyapkan 3 legiun Lucifer, bersama dengan Adramelech dan Malakoda. Kemudian, sang pahlawan memimpin pasukannya untuk menyerbu kastil Raja Iblis. Di sana, Alsiel harus melawan pasukan aliansi pahlawan sendirian. Seseorang mengubah Alsiel menjadi batu, tetapi dia berhasil membebaskan diri dan melepaskan kekuatan maksimumnya untuk menyerang. Namun, pria berjubah itu sama kuatnya dan melancarkan serangan balasan. Saat Alsiel lengah, dia diserang dari belakang oleh Raja Iblis. Melihat itu, sang pahlawan langsung maju untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, rekan-rekan pahlawan berhasil melumpuhkan Raja Iblis, membuatnya dengan mudah berhasil mematahkan salah satu tanduknya. Pada saat itu, Alsiel kembali dan menggunakan sebuah jurus untuk mementalkan semua orang. Dia berkata bahwa pasukan manusia sudah terlalu banyak, jadi keruntuhan kastil hanyalah masalah waktu. Oleh karena itu, Alsiel ingin mundur untuk menyusun kembali kekuatan mereka. Tiba-tiba, sang pahlawan terbang dan menusuk Raja Iblis. Raja Iblis pun segera melesat ke langit. Setelah menyatakan bahwa dia akan kembali untuk menguasai Ente Isla, dia dan Alsiel terbang masuk ke dalam sebuah portal. Kini, keduanya telah terlempar ke dunia manusia, dan Alsiel sangat terkejut melihat Raja Iblis telah berubah menjadi manusia. Ketika melihat sebuah mobil lewat, Alsiel hendak menyerangnya, tetapi Satan menghentikannya. Tiba-tiba, 2 orang polisi datang untuk memeriksa mereka karena terlihat terluka. Alsiel sempat memaki mereka, tetapi para polisi tidak mengerti bahasanya. Petugas Sasaki ingin membawa keduanya ke kantor polisi. Jadi Alsiel melompat mundur dan hendak menghajarnya. Tetapi karena tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, dia terpaksa patuh dan masuk ke mobil menuju kantor polisi. Setibanya di sana, petugas polisi memberi Satan semangkuk udon untuk dimakan. Dia langsung menggunakan mata iblisnya untuk menganalisis bahan-bahan di dalam makanan itu, lalu menghipnotis petugas polisi untuk mendapatkan informasi tentang tempat ini. Setelah selesai, dia mencari Alsiel dan memberitahu bawahannya bahwa tempat ini adalah bumi dan di sini tidak ada sihir, kekuatan sihir, atau iblis. Alsiel pun sadar bahwa mereka kekurangan kekuatan sihir, sehingga tidak bisa mempertahankan wujud iblis mereka. Satan tidak menyangka akan berubah seperti ini. Dia menduga bahwa manusia adalah inti dari semua kehidupan, atau ini adalah efek dari portal antara dunia ini dan dunia mereka. Meskipun Satan mencoba mempertahankan sisa kekuatan sihirnya, sulit untuk mencegahnya menghilang. Sementara itu, Alsiel sudah tidak punya sisa kekuatan sihir sama sekali. Jadi, Satan ingin mencari cara untuk memulihkan kekuatan sihir mereka. Dan sampai saat itu tiba, mereka harus bertahan hidup di sini. Pertama, mereka pergi ke kantor catatan sipil untuk membuat KTP dan kartu keluarga palsu. Selanjutnya, Satan menggunakan uang curian dan membuat segel untuk membuat kartu bank. Dan akhirnya, mereka pergi ke agen properti untuk mencari tempat tinggal. Sang broker kemudian membawa mereka melihat sebuah rumah. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan pemiliknya, Mickey, yang punya delusi kekuasaan. Malam itu, Satan tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Penyebabnya adalah kelelahan, karena tubuh manusia perlu makan dan minum. Namun, biaya 1 kantong infus sama dengan biaya sewa sebulan, membuat Satan sadar bahwa mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Jadi, ketika mereka kembali ke rumah, mereka langsung menulis resume untuk mencari pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, saat Satan mulai hidup boros, Alsiel mengingatkannya untuk lebih hemat. Tetapi Satan merasa pembelian kulkas, mesin cuci, dan sepeda sangat diperlukan. Alsiel ingin mereka membayar dengan cara mencicil. Tetapi Satan tidak suka ide itu dan ingin menghabiskan uang dengan bebas, yang akhirnya membuat mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Satan berkata, dia masih punya sedikit uang dan mendapat jatah makan dari pekerjaan paruh waktunya. Tetapi Alsiel tidak mau makan hamburger dan kentang goreng setiap hari. Dia berkata, itu akan membuat mereka mati
sebelum bisa kembali ke alam iblis. Satan tidak mau mendengarkan keluhan bawahannya. Jadi dia segera mengambil sepedanya dan berangkat kerja. Saat menunggu di lampu merah, dia melihat Amy kehujanan. Jadi dia memberinya payung sebelum pergi bekerja. Karena saat itu adalah minggu kampanye yang penting, dia sangat bertekad untuk mencetak rekor penjualan kentang. Saat berjualan, Satan selalu mengajak pelanggan untuk membeli lebih banyak karena dia percaya bahwa mengumpulkan dari hal-hal kecil diperlukan untuk mengembalikan statusnya sebagai Raja Iblis. Pemuda itu juga perhatian dalam menghangatkan makanan bayi untuk anak-anak pelanggan. Satan bekerja dengan sangat profesional yang membuat Chiho mengaguminya. Dia berkata bahwa saat senggang, seseorang harus aktif melayani pelanggan. Karena itu akan membawa keuntungan jangka panjang. Pada saat ini, Alciel hanya bisa menghela napas. Karena sebelumnya, dia dan Raja Iblis sama-sama pengangguran. Satan menyadari tujuan utama mereka adalah kembali ke ente Islam. Jadi, dia berkata akan bekerja untuk mencari uang, sementara Alciel akan mencari cara untuk memulihkan kekuatan sihir agar mereka bisa menguasai dunia ini. Namun, Raja Iblis telah menjual dirinya pada kapitalisme yang sangat mengecewakan Alciel. Pemuda itu bahkan lebih putus asa ketika tidak bisa menemukan informasi apapun tentang kekuatan sihir. Di saat yang sama, Chiho merasa resah karena sudah 6 kali menumpahkan kentang goreng dalam sebulan. Tiba-tiba Kisaki datang dan berkata, mereka harus bekerja dengan kapasitas penuh untuk bersaing, memperebutkan posisi pertama dalam kampanye, dan mengingatkan Chiho untuk menangani kentang dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, banyak pelanggan datang. Jadi Satan mengingatkan Chiho untuk tersenyum pada mereka. Dia hendak menambahkan keju ke kentang. Ketika menyadari, kentangnya belum digoreng karena mesinnya rusak. Pemuda itu berpikir apakah harus menggunakan kekuatan sihir untuk memperbaiki mesin dan memenangkan tempat pertama. Tetapi kemudian teringat bahwa Alciel telah menasihatinya untuk hanya menggunakannya dalam situasi yang tidak dapat dihindari. Dia bingung, tetapi Kisaki tiba-tiba muncul dan memanggilnya untuk bicara, membuatnya khawatir bahwa penggunaan kekuatan sihirnya telah ketahuan. Tetapi ternyata Kisaki mengumumkan bahwa dia telah dipromosikan menjadi karyawan peringkat A malam itu. Pemuda itu berlari pulang dengan gembira, dan saat berhenti di lampu merah, dia bertemu Amy lagi. Dia tahu Satan telah menggunakan kekuatan sihir dan bertanya mengapa dia bekerja di toko itu. Mendengar ini, Satan menyadari bahwa Amy adalah pahlawan dari kehidupan mereka sebelumnya. Ceritanya kembali ke saat Raja Iblis, dan Alciel melarikan diri melalui portal. Sang pahlawan juga ikut mengejar untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Saat ini, Raja Iblis sangat terkejut melihat Amy, dan Amy berkata dia datang untuk menghancurkan Satan. Pemuda itu ingin bernegosiasi, tetapi Amy segera mengeluarkan senjatanya untuk mengancamnya. Di saat tegang itu, Satan mulai mengomentari harga pisaunya, mengatakan harganya 100 yen, dan dia tidak melihat pedang suci Amy. Jadi, dia berpikir Amy telah kehilangan sihir sucinya. Amy menebak bahwa Satan berada dalam situasi yang sama, karena dia merasakan kekuatan sihirnya sangat lemah. Dengan kata-kata itu, Amy langsung menyerbunya. Di saat yang sama, Alciel terkejut dan mematikan panci air yang meluap. Merasa aneh karena Raja Iblis belum pulang. Amy dan Satan dibawa ke kantor polisi karena berkelahi di jalan. Petugas polisi berkata, Amy tidak boleh menggunakan pisau untuk menyerang pacarnya, yang membuatnya marah dan menyangkalnya. Tetapi polisi itu tidak percaya dan menasihatinya untuk tenang dan menyelesaikan masalah. Saat pergi, Amy berkata dia akan melepaskan Satan kali ini, tetapi lain kali dia pasti tidak akan mengampuninya. Satan tidak percaya pahlawan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Lalu dia meminta kembali payung yang dipinjam Amy pagi itu. Tetapi Amy berkata sudah membuangnya dan memperingatkan Satan untuk berhati-hati saat berjalan di malam hari. Pekerjaan Amy di dunia ini adalah sebagai customer service. Rika mengajak Amy makan di restoran McDonald's. Tetapi dia menolak karena Raja Iblis bekerja di sana. Setelah bekerja, Amy pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Dan di malam hari, dia makan sendirian, sambil menonton TV, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan ingin mencari masalah dengan Satan. Saat Raja Iblis dan Alciel sedang makan malam, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Alciel sangat ketakutan dan mengunci pintu ketika tahu itu adalah sang pahlawan. Satan berkata, mereka baru bertemu kemarin dan menasihati bawahannya untuk tidak khawatir karena Amy tidak bisa menggunakan sihir suci. Lalu Satan mempersilakan Amy masuk ke rumah.
dan Amy langsung mengeluh bahwa tempat itu sekecil lubang tikus dan bau. Satan berkata dia lebih fokus pada aktivitas daripada tempat tinggal, dan Amy mengkritik makanan sederhana mereka. Satan pun membual bahwa jika bawahannya yang memasak, tidak ada yang berani mengklaim posisi pertama. Amy bercerita bahwa seharusnya menteri utama ikut bersamanya ke sini, tetapi sayangnya portal tertutup terlalu cepat. Jadi hanya Amy yang berhasil masuk. Satan berkata, Alciel akan tinggal di sini untuk memulai penaklukan Jepang. Amy meremehkannya karena hanya pandai membual. Jadi Satan berkata dia sedang berusaha perlahan-lahan untuk menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, dia akan mengumpulkan uang dan status untuk merekrut banyak orang untuk melayaninya. Dan kemudian Satan akan menyerang NT Isla sekali lagi. Pemuda itu meremehkan Amy karena tidak bisa memahami niat mulianya. Dan Amy berkata bahwa dengan sisa kekuatan yang dia miliki, dia masih mampu menghancurkan Satan. Tetapi selama dia belum menemukan cara untuk kembali, dia akan membiarkan Satan hidup. Saat pergi, Amy juga mengejek nama karakter utama sebagai nama yang kampungan. Keesokan harinya, Rika mengajak Amy makan, tetapi dia menolak, membuat temannya berpikir Amy sudah punya pacar. Setelah bekerja, dia pergi ke rumah Satan untuk mengawasi mereka. Tetapi yang mengejutkan, mereka hanya pergi ke supermarket untuk membeli barang. Rika mengajak Amy makan lagi, dan dia masih menolak. Malam itu, Amy terus mengikuti Satan dan mengikutinya sampai ke pemandian air panas. Rika mengajak Amy makan lagi, dan jawabannya tetap sama. Amy bersembunyi di semak-semak di rumah karakter utama untuk menguping. Tetapi kedua pemuda itu hanya berbicara omong kosong, yang membuatnya ingin pergi. Alciel berkata, daripada makan mentimun dengan madu, Satan sebaiknya makan melon. Tetapi pemuda itu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, ada gempa bumi untuk menghindari masalah. Ketika Amy selesai bekerja, dia pergi ke tempat kerja paruh waktu Satan untuk mengatur pertemuan dengannya di persimpangan dari hari sebelumnya. Tetapi Satan berpura-pura tidak mengenal Amy, dan dengan cepat memberinya kue, lalu pergi. Chiho mengira Amy adalah teman Satan dan merasa sangat cemburu. Sebelum Chiho pergi, dia menyebutkan gempa bumi kemarin. Satan berkata teman sekamarnya tidak menyadari itu terjadi. Dan Chiho mengatakan gempa itu membuat buku dan CD jatuh ke lantai. Satan terkejut karena gempa kemarin tidak kuat. Tiba-tiba Chiho berteriak dan bertanya, apakah teman sekamar karakter utama adalah pacarnya? Satan berkata, itu adalah adiknya, yang membuatnya lega. Ketika Satan menemui Amy, dia langsung bertanya apakah pemuda itu berniat tinggal di sini selamanya. Karena dalam beberapa hari terakhir, Amy melihat dia tidak melakukan hal buruk dan bahkan hidup sangat sederhana. Sambil juga dipercaya oleh pemilik toko karena kemampuannya yang luar biasa. Amy telah mengabaikan apa yang dikatakan Satan sebelumnya. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika pemuda itu terus tinggal di sini, dia tidak perlu lagi bersusah payah untuk menghancurkannya. Tetapi dengan wajah licik, Satan berkata, dia akan tetap kembali untuk menaklukkan NT Isla. Tiba-tiba, ban sepedanya kempes, membuat pemuda itu berteriak. Amy berkata itu bisa diperbaiki, yang membuatnya sangat senang. Tetapi tiba-tiba peluru melesat ke arah mereka, jadi Satan dengan cepat mendorong Amy ke tanah. Amy tidak membiarkannya menyentuhnya. Jadi Satan berkata, ini bukan waktunya untuk berdebat. Giliran Amy yang membantu Satan menghindari peluru, dan dia segera meminta Amy untuk menyingkir darinya. Satan menduga masih banyak orang di stasiun, jadi mereka segera berlari ke sana. Satan menyadari itu adalah peluru sihir, jadi dia menduga orang itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan tahu persis siapa dia dan Amy. Satan menyalahkan Amy karena memilih waktu yang tidak tepat, sehingga mereka berada dalam masalah seperti ini. Namun, pemuda itu baru selesai bekerja larut malam, dan di sore hari, Amy sibuk bekerja. Satan tidak mau lagi bersepeda dan berjalan pulang. Beberapa saat kemudian, dia bertemu Amy lagi dan mengira dia datang untuk mencuri. Tetapi ternyata Amy ingin menginap karena kehilangan dompetnya. Alciel melihat Amy dan menyalahkan Raja Iblis karena berani tinggal bersama pahlawan semalaman. Satan pun menjelaskan bahwa mereka baru saja diserang oleh peluru sihir dan saat melarikan diri, Amy kehilangan dompetnya. Karena Amy tinggal cukup jauh dari tempat itu, dia terpaksa mengizinkannya menginap. Alciel bertingkah superior, karena dia adalah kepala rumah tangga. Kemudian, Satan melemparkan selimut pada Amy untuk menutupi dirinya, dan dengan murah hati memberinya 1.000 yen untuk naik kereta pulang besok. Alciel berkata itu adalah jumlah uang yang besar dari anggaran mereka yang menipis.
Jadi, Amy berjanji akan pergi pagi-pagi besok. Di tengah malam, Satan menerima pesan dari Chiho tentang gempa bumi yang akan terus terjadi. Jadi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika kedua pemuda itu bangun, mereka melihat kotak makan siang yang dibuat oleh Amy. Saat makan, Alciel tiba-tiba melihat kunci di lantai. Jadi Satan berpikir Amy telah menggunakannya untuk membuka pintu dan keluar. Lalu Amy menguncinya dan melemparkan kuncinya ke dalam. Alciel mengagumi cara Amy menangani situasi itu. Mengatakan jika itu dirinya, dia akan membawa kunci itu pulang. Saat mandi, Amy teringat pengalaman semalam dan merasa sangat terhina. Kemudian dia mendengar berita TV tentang penembakan dan melihat Satan juga ada di sana, tetapi tidak peduli. Pada saat ini, Chiho teringat telah mengirim pesan tentang gempa bumi kepada Satan semalam. Dia ingin bertemu dengannya untuk membahasnya. Jadi dia memberitahu ibunya akan mengambil cuti sore. Ibunya mengingatkan Chiho untuk berhati-hati karena zaman sedang kacau. Hari ini, Amy diajak oleh Rika untuk makan siang lagi. Tetapi dia harus menolak karena kehilangan dompetnya. Dan selain itu, dia perlu pergi ke bank untuk mengurus beberapa prosedur. Shingi hari, tiba-tiba seseorang menelepon. Amy mengatakan dia tahu tentang pahlawan dan Raja Iblis. Dan juga punya rencana untuk menghancurkan mereka. Orang itu terkejut bahwa keduanya berada di pihak yang sama. Jadi, Amy berkata itu karena terpaksa. Dia mengatakan bahwa fakta Raja Iblis dan Amy datang ke dunia lain adalah keinginan NT Isla. Mendengar ini, Amy langsung berdiri. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang dan merasakan bahwa orang itu adalah iblis. Amy tidak tahu siapa orang itu karena Selene Auxiao keempat jenderal sudah tidak ada lagi. Amy menduga lawan bicaranya menyebut NT Isla untuk menggoyahkannya. Namun, dia tidak termanipulasi secara psikologis. Jadi orang itu menutup telepon. Tepat saat Amy hendak pergi makan, dia menerima telepon dari kantor polisi. Ketika dia tiba, dia sangat marah. Sementara itu, Satan memuji para petugas polisi sebagai VIP karena mereka telah menemukan kuda perangnya. Ketika Amy turun, dia langsung memarahi kedua pemuda itu karena berani memanggilnya ke sini untuk menjadi jaminan mereka. Satan tidak ingin merepotkan ibu kos. Dan kebetulan, Amy telah menginap di rumahnya kemarin. Jadi dia harus membalas budi. Alciel berkata, Amy sama sekali tidak bertingkah seperti pahlawan. Amy pun memarahi Alciel karena membeli barang tanpa rencana dan tidak pantas menjadi jenderal strategis Raja Iblis. Pemuda itu mendengarnya dan menjadi depresi. Ketika mereka keluar, Amy berkata mereka sedang diincar oleh orang misterius. Jadi dia memperingatkan Satan untuk tidak mati sebelum dia bisa menghancurkannya. Dengan kata-kata itu, dia pergi dan Satan juga harus pergi bertemu Chiho ketika gadis itu kembali ke rumah. Dia mengenakan gaun cantik untuk pergi bertemu orang yang disukainya. Alciel melihat belum waktunya janji temu, jadi dia mengajak Raja Iblis berbelanja. Setelah mencoba banyak pakaian, Alciel akhirnya memutuskan pakaian yang cocok untuk Satan. Pemuda itu berkata, dia telah menyiapkan dana darurat untuk acara-acara penting. Satan berkata mereka hanya akan minum teh dan mengobrol. Tetapi Alciel tahu, para gadis tidak akan membahas hal-hal penting dengan teman biasa. Jika Chiho memberitahu Satan, itu menunjukkan dia punya perasaan padanya. Jadi Alciel tidak ingin Raja Iblis mengenakan pakaian kampungan saat kencan. Sore harinya, Chiho datang menemui Satan dan dipuji karena potongan rambutnya. Dia terkejut karena Satan tidak mengenakan pakaian biasanya. Jadi, dia pikir Satan terlihat sangat tampan hari ini. Satan menjelaskan bahwa kakaknya tidak akan membiarkannya mengenakan pakaian itu saat kencan. Begitu Chiho mendengar kata kencan, dia sangat senang dan ingin pergi ke kafe. Berjanji akan mentraktirnya. Tetapi Satan berkata dia masih punya cukup uang untuk mentraktirnya. Chiho ingin berpegangan tangan. Jadi Satan setuju, karena dengan begitu mereka tidak akan terpisah. Amy sedang berjalan ketika dia kebetulan melihat Alciel bertingkah mencurigakan, dan dia juga melihat Raja Iblis tersenyum dengan seorang gadis. Jadi dia membuat Alciel menceritakan semuanya. Setelah mendengarnya, dia sangat penasaran mengapa mereka harus berkencan. Alciel berkata, Chiho telah jatuh cinta pada Satan, yang membuat Amy bertanya-tanya mengapa Chiho menyukai Raja Iblis sembarangan itu. Amy memperhatikan bahwa jiwa Chiho besar dan bulat yang membuatnya minder dan berkata bahwa layar datar seperti dirinya akan lebih mudah bergerak saat bertarung. Alciel tidak mengerti dan mengira Amy sedang mabuk.
Amy juga penasaran tentang gempa bumi yang dirasakan Chiho, jadi dia pergi ke sana untuk menguping. Pada saat ini, Chiho sedang memberitahu Satan bahwa sejak dia mulai bekerja di toko, dia sering mengalami telinga berdenging. Awalnya Chiho mengira itu karena dia belum terbiasa dengan pekerjaan itu. Tetapi pada malam hari dia mendengar seseorang berkata bahwa dunia lain mengalami insiden dan akan segera terjadi ledakan besar. Meskipun orang itu berbicara dengan bahasa yang sangat aneh, Chiho bisa memahaminya. Setiap kali fenomena alam terjadi, dia selalu teringat gempa bumi. Satan menyadari ini adalah teknik untuk bertukar kesadaran dan perspektif antara orang-orang di dunia yang berbeda. Untuk menggunakannya, seseorang harus menggunakan teknik deteksi target. Ketika sonar ditembakkan, itu akan menciptakan ledakan sihir dan berbagai fenomena akan muncul. Dalam kasus ini, mungkin itu diubah menjadi gempa bumi, dan ledakan yang terjadi di dekatnya membuktikan bahwa sonar menargetkan Satan dan Amy. Ketika dia melihat Amy dan Alciel datang, dia sengaja berbicara keras tentang telinga berdenging. Chiho yang bukan masalah dan menasihati Chiho untuk memperhatikan ledakan itu, yang membuatnya merasa jauh lebih tenang. Satan bahkan bangga karena membuat Amy berpikir dia adalah senior yang dapat dipercaya, bukan seorang playboy yang mencoba merayu gadis lugu. Ketika Chiho hendak mengatakan sesuatu, Amy tiba-tiba muncul dan menasihatinya untuk tidak mempercayai Satan karena dia adalah rubah licik. Chiho langsung memarahi Amy karena lidahnya yang berbisa dan bertanya siapa dia. Amy pun berkata bahwa dia adalah musuh karakter utama. Pemuda itu menasihati Amy dan Chiho untuk tidak berdebat, tetapi keduanya mengabaikannya. Chiho mengira Amy adalah mantan pacar Satan, yang membuatnya sangat marah hingga tidak bisa bicara. Chiho mengambil kesempatan untuk mengatakan Amy tidak punya hak untuk mencegahnya mendekati Satan. Meskipun Amy menyangkal, Chiho tetap tidak percaya padanya. Jadi keduanya berdebat, tidak ada yang mau mengalah. Tiba-tiba, gempa bumi terjadi lagi, menyebabkan perabotan dan rumah-rumah runtuh. Ketika Chiho bangun, Amy berkata mereka terkubur di bawah sini dan telah terpisah dari kelompok Satan. Dia percaya pemuda itu masih hidup. Amy kemudian berdamai dengan Chiho, mengatakan dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Satan. Kakak itu juga tahu Chiho menyukainya, yang membuatnya sangat malu. Chiho ingin tahu apa yang Amy pikirkan tentang Satan, karena mereka terlihat cukup dekat. Namun, Amy membenci pemuda itu dan memperingatkan Chiho bahwa mendekati Satan secara membabi buta akan sangat menyakitkan. Dengan kata-kata itu, dia membuat Chiho tertidur dan memanggil Satan keluar. Pada saat ini, pemuda itu telah kembali ke wujud Raja Iblisnya, tinggi dengan perut six-pack. Melihat ini, Amy ingin mengumpulkan sisa sihir sucinya untuk menciptakan pedang suci dan menghabisi Raja Iblis. Tanpa diduga, Satan memintanya untuk melindungi Chiho, agar dia bisa membantu semua orang keluar dari sana. Yang mengejutkan, Amy, seorang Raja Iblis besar, akan menyelamatkan manusia. Beberapa saat kemudian, polisi dan tim penyelamat tiba, dan mereka sangat terkejut karena tidak ada yang terluka. Amy teringat ketika dia kecil. Dia biasa membawakan makanan untuk ayahnya, dan ada seorang paman yang datang dan memuji makanannya. Jadi dia memberinya sebagian. Paman itu berkata bahwa benua timur telah digulingkan oleh Raja Iblis dan Barat juga dalam bahaya. Tetapi ayahnya, Nor, berkata bahwa tempat itu dilindungi oleh Dewa Agung dan Putra Mahkota, jadi tidak perlu khawatir. Namun, paman itu tetap percaya mereka tidak bisa mengalahkan Lucifer. Amy sangat khawatir. Jadi dia berkata doa pendeta akan melindungi mereka, dan dia berbicara dengan keras agar paman itu mendengar bahwa ayahnya selalu benar. Keesokan harinya, Amy sangat senang melihat pendeta datang ke rumahnya. Tetapi Nor dengan sedih berkata, mereka datang untuk membawa Amy pergi, karena dia adalah putri seorang malaikat dan satu-satunya yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Meskipun dia sangat mencintai putrinya, dia harus membiarkannya pergi. Beberapa hari kemudian, desa itu dibakar oleh pasukan Lucifer. Pendeta menasihati Amy untuk kuat, karena dia akan mewarisi kekuatan ibunya, yang merupakan malaikat agung. Dia berkata, pedang suci hanya bisa dikendalikan oleh anak dari malaikat dan manusia. Jadi Amy meminta pendeta untuk mengajarinya cara menggunakan pedang untuk mengalahkan Raja Iblis. Satan datang memanggil Amy karena dia tampak tidak bersemangat. Amy terkejut bahwa pemuda itu telah kembali ke wujud manusianya. Ketika melihat Chiho masih aman,
Satan sangat senang. Petugas polisi mengenalinya sebagai Putri Inspektur Sasaki. Satan ingat bahwa dia pernah menggunakan sihir padanya. Jadi dia berjanji untuk merahasiakan insiden hari ini karena dia melihat Chiho tidak ingin ayahnya tahu. Dia juga tidak ingin mendapat masalah. Jadi dia pamit dan pergi. Satan berkata sihir yang dia gunakan pada Sasaki secara tidak sengaja mempengaruhi Chiho. Itulah sebabnya dia bisa mendengar suara aneh itu. Pemuda itu ingin pulang untuk makan, tidur, dan beristirahat karena serangan musuh telah gagal. Dia berkata, gempa itu diatur oleh orang lain, dan orang itu juga ada di dekatnya. Amy berkata, mereka tidak bisa mengisi kembali kekuatan sihir dan peralatan magis. Jadi bagaimana orang itu bisa melepaskan kekuatan yang begitu besar? Tiba-tiba Rika menelepon Amy. Jadi dia pergi menemuinya. Alciel juga buru-buru berlari untuk meminta maaf kepada Raja Iblis karena tidak menyadari kehadiran musuh. Satan tidak menyalahkan Alciel yang membuat pemuda itu menangis terharu. Rika telah mengundang Amy ke rumahnya dan memasak makan malam untuk temannya. Sementara Alciel memohon agar Raja Iblis menghukumnya, dua petugas polisi ingin berbicara dengan mereka. Amy selesai makan dan mendengar Rika berbicara dengan ibunya dalam dialek daerah. Rika berkata, kampung halamannya di Kobe dan di sana sangat merepotkan. Ketika ditanya oleh Amy, dia berkata sangat takut ketika gempa terjadi. Jadi setiap kali seseorang bertanya tentang kampung halamannya, Rika tidak mau menjawab. Amy juga memiliki masa lalu yang kelam, yang sulit untuk diceritakan kepada siapapun. Tiba-tiba Rika memeluk Amy dengan erat, karena dia tidak bertanya sembarangan tentang kampung halamannya. Rika melihat ada banyak orang yang melakukan hal-hal buruk selama kekacauan. Tetapi ada juga orang baik yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang lain. Secara umum, manusia juga memiliki aspek yang mirip dengan malaikat dan iblis. Di sisi lain, petugas polisi memperingatkan Satan dan Alciel untuk berhati-hati, karena akhir-akhir ini banyak terjadi perampokan. Rika menonton berita dan juga melihat mereka menyebutkan masalah itu. Jadi dia cukup cemburu karena Amy memiliki Satan untuk melindunginya. Tetapi Amy berkata, tidak ada hubungan di antara mereka. Saat mandi, Amy merasakan kehangatan dari hatinya, yang membuatnya sangat penasaran mengapa Raja Iblis memilih untuk menyelamatkan manusia pada saat itu. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah Satan dan mengembalikan uangnya. Lalu mengetahui bahwa semalam Alciel sangat trauma karena tidak bisa berbuat apa-apa saat Raja Iblis dalam bahaya. Jadi dia begadang semalaman dan sekarang tidur nyenyak. Satan bertanya apakah Amy baik-baik saja, karena dia juga telah menggunakan banyak energi untuk membuat Chiho tidur. Wanita itu dengan berani mengatakan, itu bukan apa-apa. Jadi Satan segera mengantarnya keluar. Dia hendak mengingatkannya untuk berhati-hati dengan sandalnya, tetapi sudah terlambat karena Amy sudah jatuh tersungkur. Alciel mendengar suara keras dan terbangun, mengira musuh sedang menyergap mereka. Karena Amy terluka, Satan menyuruh bawahannya untuk membeli perban untuknya. Dia hendak membantu Amy membersihkan lukanya, tetapi Amy menolak bantuannya dan ingin melakukannya sendiri. Melihatnya kesakitan, Satan bertanya bagaimana keadaannya, hanya untuk dilempar botol hidrogen peroksida ke wajahnya dan dimarahi dengan kasar. Dia menuntut agar Satan menunjukkan kekejamannya seperti Raja Iblis sejati, bukan seseorang yang dihargai di tempat kerja dan menggoda gadis-gadis cantik. Satan berkata, dia belum pernah melihat seorang pahlawan jatuh dari tangga, menangis keras, dan meminta Raja Iblis untuk mengobati lukanya. Amy pun mempertanyakan kekejaman Satan yang membakar kampung halamannya, dan memerintahkan Iblis untuk melakukan hal-hal buruk yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia bersumpah tidak akan pernah memaafkannya. Satan meminta maaf padanya, karena sebelumnya dia tidak begitu mengerti manusia. Tiba-tiba, Chiho datang ke sana, dan melihat keduanya bersama, salah paham, dan langsung pergi. Ibu kos bahkan menilai kisah cinta Satan memiliki kadar kolesterol tinggi. Mickey mengira Amy adalah pacar Satan. Jadi dia langsung mengkritik keras, karena ibu kos berencana merenovasi rumah kos. Dia meminta karakter utama untuk menandatangani surat konfirmasi, dan menyebutkan bahwa Chiho berlari ke arah stasiun saat gempa terjadi. Dia langsung berkata, Satan harus bertanggung jawab penuh karena Chiho telah terkena sonar dan menerima sumber kekuatan. Jadi dia menasihatinya untuk segera ke sana sebelum terlambat. Pada saat ini, dua bawahan malam sedang menyeberang melalui portal, bertujuan untuk merasakan kekuatan sihir buatan dengan skala yang sangat besar di sisi lain.
Jadi dia pikir ada kemungkinan besar mereka akan bertarung sengit. Saat ini Chiho sedang menderita ketika melihat orang yang disukainya bersama Emi. Tiba-tiba, pria berambut ungu itu berkata dia akan mewujudkan keputusasaan Chiho dengan Raja Iblis dan sang pahlawan. Ketika seorang pria menyentuh orang itu, dia langsung terlempar. Pria ini bahkan menumbuhkan sayap dan memutuskan untuk memulai perburuan untuk melampaui Raja Iblis. Kelompok Satan melihat ledakan terjadi. Jadi mereka segera pergi ke sana dan sangat terkejut melihat Lucifer di sana. Saat menyeberang melalui portal ke bumi, pria berambut putih itu muntah-muntah karena mabuk perjalanan. Emi tidak percaya. Lucifer masih hidup karena pedang sucinya telah menusuk dadanya. Tetapi Satan tahu Lucifer telah dibantu oleh Olba dari gereja. Ketika Emi terbang melalui portal, dia diam-diam mengikuti di belakang. Olba melepas topinya dan menyapa Emi karena dia tidak ingin Emi memperluas otoritasnya. Setelah mengalahkan Raja Iblis, dia berkonspirasi untuk menyingkirkan Emi demi mempertahankan kekuasaan. Satan tahu Olba telah berjanji untuk membawa Lucifer kembali ke surga sebagai motivasi agar pemuda itu bergabung. Skenario murahan seperti ini terlalu mudah ditebak baginya. Dan dia pikir film kelas B jauh lebih menarik. Alcia langsung marah karena Raja Iblis berani membuang-buang uang untuk menonton film demi menghilangkan stres. Alcia juga ingin keluar, tetapi harus menahan diri. Namun Satan berani menyelinap keluar sendirian, jadi anggarannya akan dipotong. Pada saat ini, Lucifer memberikan pukulan fatal kepada Alciel. Sebelum pemuda itu pingsan, dia tidak lupa mengingatkan Satan untuk memilih hari diskon untuk menonton film. Kemudian, Lucifer terbang ke langit dan menggunakan sihir untuk menyerang mereka. Meskipun Satan berhasil bertahan, dia tetap harus melarikan diri bersama Emi. Dia tahu Lucifer telah menyebabkan perampokan baru-baru ini untuk menyerap emosi negatif orang-orang dan meningkatkan kekuatan sihir. Sebenarnya, Satan sudah menyadarinya sejak terperangkap di reruntuhan karena ketakutan orang-orang telah memberinya cukup kekuatan sihir untuk kembali ke wujud aslinya. Lucifer berkata, jika Satan menenggelamkan dunia ini, dia akan memiliki cukup kekuatan sihir untuk kembali ke NT Isla. Namun, Raja Iblis tidak ingin menyebabkan masalah bagi orang-orang, jadi dia tidak akan mengambil kekuatan sihir dengan cara itu. Lucifer memarahi Raja Iblis karena naif, dan memutuskan untuk menyerap keputusasaan Chiho untuk menyerang mereka. Satan sayangnya terkena peluru sihir, dan yang lebih sial lagi, pemuda itu langsung dihabisi di tempat oleh Olba. Saat Olba hendak menghabisi keduanya, Satan menggunakan sisa kekuatannya untuk memindahkan Emi. Kemudian mereka berdua jatuh di depan stasiun, dan sayangnya ditemukan oleh Lucifer. Dia secara mengejutkan menembak menembus dada karakter utama. Lucifer tertawa penuh kemenangan karena telah mengalahkan Raja Iblis, jadi dia membiarkan Chiho jatuh bebas. Emi segera bergegas menangkapnya, dan juga terluka di kakinya. Lucifer mulai menggunakan sihir untuk membuat bangunan runtuh menimpa Emi. Tetapi itu berhenti karena Raja Iblis telah kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Chiho terbangun dengan linglung dan melihat wujud Raja Iblis. Emi tahu alasan Satan datang ke sini adalah untuk menyerap keputusasaan orang-orang. Satan segera memberitahu Emi untuk melakukan sesuatu karena kekuatan sihirnya menurun. Awalnya, wanita itu dengan angkuh menolak. Tetapi sedetik kemudian, dia setuju dan menciptakan perisai untuk melindungi Chiho. Emi segera memanggil kekuatan dan pedang suci, yang bahkan membuat Satan terkesan. Jadi dia mengancam bahwa setelah melenyapkan mereka, dia juga akan membuat Raja Iblis lenyap. Satan segera membuat semua orang pingsan dan menciptakan penghalang sihir agar kedua belah pihak bisa bertarung dengan bebas. Ketika Lucifer menyerang, Emi segera menangkis serangan itu ke wajah Satan. Kemudian dia segera maju untuk berduel dengan Lucifer dan ditendang olehnya. Salah satu bulu Lucifer meledak di tempat Emi berada, yang membuatnya sangat puas. Namun, Emi telah diselamatkan oleh Alciel. Meskipun pemuda itu tidak mau bekerja sama dengan sang pahlawan, dia telah bersumpah akan selalu setia kepada Raja Iblis. Jadi mulai sekarang, Lucifer akan menjadi musuh Alciel. Pemuda itu berkata, dia sudah memulihkan kekuatan sihirnya sejak awal, tetapi sibuk pulang untuk mengambil jubahnya, agar terlihat keren saat memakainya. Olba berniat menembaknya dari belakang, tetapi dihentikan oleh Emi. Lucifer memarahi Olba karena tidak kompeten dan tidak berguna, dan ingin
dia bertarung dengan benar. Olba takut jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan punya cukup artefak suci untuk kembali. Lucifer berkata itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka di sini. Jadi, orang tua itu harus bersiap untuk bertarung. Chiho bertanya pada Satan, apakah ini bukan syuting film yang membuat pemuda itu tidak tahu harus berkata apa? Alciel dan Amy benar-benar kewalahan. Lucifer dan Olba segera menyerang mereka sebagai gantinya, tetapi diledakkan oleh Alciel. Ini membuat Raja Iblis lega saat dia menurunkan bangunan ke tanah. Pemuda itu ingin menyelesaikan ini dengan cepat, untuk pergi menunjukkan pada Chiho cara merawat mesin es krim soft serve. Raja Iblis segera terbang dan membuat Olba lenyap. Lucifer bahkan tidak sempat menyerang sebelum dia ketakutan oleh niat membunuh. Raja Iblis, Amy berkata, dia seharusnya membiarkan mereka menghadapi hukuman, karena berani menghancurkan kota. Satan bertanya pada Lucifer, mengatakan jika dia membuatnya terlambat bekerja, dia akan mati bersamanya. Dengan kata-kata itu, Raja Iblis menciptakan serangan dahsyat yang mengubah bentuk wajah Lucifer. Setelah itu, Chiho bertanya siapa mereka. Satan pun berkata bahwa dia adalah Raja Iblis dari dunia lain. Pemuda itu mengira Chiho tidak akan percaya, tetapi secara mengejutkan, dia percaya. Dan Amy berkata dia adalah setengah manusia dan setengah malaikat, yang membuat Chiho terkejut bahwa iblis dan malaikat ada. Amy bahkan mengejek Raja Iblis karena bekerja paruh waktu di restoran cepat saji. Jadi dia juga membalas dan bertanya, mengapa Amy tidak menyerangnya jika dia punya begitu banyak kekuatan? Karena Amy takut Satan menyembunyikan kemampuannya, dia tidak berani menggunakan kekuatannya, dan dia juga perlu menghemat kekuatan untuk kembali ke rumah. Amy juga menekankan bahwa mereka tidak punya hubungan apa-apa. Jadi, Chiho bisa tenang. Dia pikir Satan telah mendapatkan kembali kekuatan sihirnya dan akan kembali ke Ente Isla. Tetapi, ada banyak shift bulan ini. Jadi pemuda itu harus tinggal. Amy bertanya pada Lucifer, bagaimana dia tahu nomor teleponnya. Jadi dia harus mengembalikan dompet Amy yang hilang. Tiba-tiba, dua bawahan Amy muncul dan bergegas menghampirinya. Mereka langsung mengenali ketiganya sebagai Raja Iblis dan bawahannya. Emerada berkata, setelah Amy pergi, seluruh gereja menjadi kacau. Sebelumnya, Satan telah menyuruh mereka untuk pergi ke kastilnya terlebih dahulu. Ketika mereka tiba, semua orang terkejut karena kastil itu sekecil lubang tikus. Sementara itu, Raja Iblis telah memutuskan untuk menggunakan sihir untuk memulihkan puing-puing. Dengan kata-kata itu, Satan telah mengembalikan tempat ini ke penampilan aslinya. Di rumah Satan, Emerada berkata untuk menemukannya. Mereka telah menembakkan sonar berkali-kali, yang membuat Chiho menyadari suara yang dia dengar adalah suaranya. Ternyata, Albert sebelumnya telah mengatur lokasi konfirmasi sinyal menjadi seseorang yang selalu memikirkan Raja Iblis. Tiba-tiba pemuda itu kembali. Yang membuat Chiho berteriak, membuat pemuda itu juga ketakutan. Keesokan harinya, Albert menasihati Amy untuk kembali ke gereja. Dia dan Emerada cukup terkesan bahwa Raja Iblis telah memulihkan kota dan membuat orang-orang tidak ingat apa yang terjadi kemarin. Selama jam kerja, Chiho khawatir Satan akan kembali ke Ente Isla, tetapi dia tidak bisa pergi karena telah kehilangan terlalu banyak kekuatan. Ketika pemuda itu menyebutkan akan menghapus ingatan yang tidak menyenangkan bagi Chiho, dia sangat marah dan memakinya sebagai orang bodoh. Dalam rangka promosinya, Satan pergi makan mewah. Pemuda itu tampak sangat mengintimidasi Membuaci Ausher. Harus mengingatkannya, karena dia mengganggu orang-orang di sekitarnya. Satan berkata usus babi itu terlalu enak. Jadi Alciel menasihatinya untuk makan sayuran agar gizinya seimbang. Pemuda itu ingin membeli makanan untuk dibawa pulang untuk Lucifer. Tetapi Alciel berkata, itu tidak perlu, karena orang itu terlalu boros. Jadi Alciel sangat ingin Satan menanganinya. Di gereja, seseorang melaporkan bahwa mereka telah kehilangan jejak Olba dan bahwa Amy dan Raja Iblis tinggal di dunia lain. Atasan terkejut karena Olba mengatakan Raja Iblis telah lenyap setelah pertempuran di kastil. Pria berambut biru itu berkata, Emerada telah kembali ke Kekaisaran Suci, menyebabkan berita bahwa Amy masih hidup dan Olba telah meninggalkan imannya menyebar. Jika penyihir istana ingin mengumumkan bahwa Amy masih hidup, itu akan menciptakan kontradiksi karena mereka sebelumnya mengatakan dia sudah mati. Jaji, pria berambut biru itu ingin menyelidiki apakah Olba telah meninggalkan imannya dan untuk melenyapkan kelompok Amy. Tetapi menteri utama menganggap ini omong kosong. Satan baru saja kembali ke rumah ketika dia dikeluhkan oleh Lucifer
karena terlalu lapar. Ketika dia melihat Satan telah membeli sekantong daging babi untuk dirinya sendiri, pemuda itu langsung menggerutu. Alsiel berkata mereka telah membelikan komputer dan menyambungkan internet untuk Lucifer. Jadi jangan meminta lebih. Jika sudah punya banyak, melihat pemuda itu masih belum puas, Alsiel menyuruhnya mengumpulkan informasi terkait kekuatan sihir dan tergantung hasilnya, dia akan memberinya nasi babi ukuran besar dan porsi spesial. Melihat Satan tidak percaya pada kemampuannya, Lucifer harus membuktikannya dengan menelepon Amy untuk membual bahwa kakaknya punya bakat meretas situs web, karena mereka akan membeli barang secara cicilan melalui kartu kredit. Wanita yang berapi-api itu langsung marah, jadi mereka harus menutup telepon secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Rika memuji Satan karena dipromosikan menjadi manajer dalam waktu kurang dari setahun bekerja, dan dia menilai Satan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang. Tiba-tiba, Amy datang untuk berbicara singkat dengan Satan karena dia berani menelepon saat Amy sedang bekerja. Lucifer merasa resah karena tidak bisa bermain game ketika tiba-tiba pemuda itu tertarik oleh sebuah situs web. Saat ini, Alsiel membaca informasi bahwa Demon Kia mungkin adalah tempat tinggal iblis tingkat rendah. Dia ingin pergi ke sana untuk mengisi kembali kekuatan sihir. Tetapi biaya perjalanan ke Turki sepertinya agak sulit. Saat memasuki rumah, Alsiel melihat surat yang dikirim oleh ibu kos. Ketika Satan selesai bekerja, Amy bertanya mengapa Lucifer ada di rumahnya. Satan berkata setelah insiden sebelumnya, Olba telah dipenjara sehingga dia tidak berani keluar. Amy terkejut bahwa rumah mungil itu juga bisa menampung 3 preman. Satan harus menerima ini karena Lucifer tidak bisa kembali ke Eden. Amy pun membual bahwa dia bisa kembali ke sana kapan saja. Tetapi untuk mengawasi Raja Iblis, dia masih harus tinggal di sini. Ketika kembali ke rumah, dia terkejut melihat Lucifer pingsan di lantai. Alsiel menasihati Satan untuk tidak melihat surat itu dan terus muntah. Jim Malonghari pemuda itu berkata, ibu kos telah mengirimi mereka foto baju renang yang tidak bisa diterima oleh Lucifer, membuat Satan mengejeknya karena menjadi iblis, tetapi takut pada sebuah gambar. Tetapi ketika melihatnya, Satan menjadi diam dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Lucifer segera menunjukkan kepada mereka berdua tempat yang berhubungan dengan iblis. Dikatakan bahwa pada malam hari seseorang bisa mendengar bisikan batu bersama dengan senyuman liar. Beberapa saat kemudian, Satan dan Alsiel pergi ke sana, tetapi tidak bisa merasakan apa-apa. Tiba-tiba Chiho menelepon mereka berdua dan memberitahu temannya bahwa mereka tinggal bersama, yang membuatnya, sebagai seorang Fujoshi, sangat menyukainya. Saat bekerja, Satan bertanya pada Chiho tentang salah satu dari 7 misteri di sekolahnya. Chiho berkata, orang-orang mendengar erangan monster atau melihat bayangan iblis di jendela. Satan mengira itu ada hubungannya dengan ente Isla. Jadi dia ingin menyelidikinya. Malam itu, Chiho membawa mereka berdua ke ruang kelas yang disegel. Sebelum Chiho lahir, seorang siswa telah hilang di sana, sehingga tidak lagi digunakan. Satan melihat Chiho senang. Jadi dia berkata itu adalah kehormatannya untuk membantu Satan. Satan bertanya tentang misteri lainnya. Chiho pun berkata, tangga utara memiliki jumlah anak tangga yang berbeda saat naik dan turun. Pada jam 3 pagi, patung di ruang seni akan membuka matanya. Di Kamus Bahasa Nasional, hanya kata kutukan yang ditandai dengan warna merah dan piano di ruang musik sesekali berbunyi. Dan yang ketujuh, tidak ada yang tahu. Karena jika mereka tahu, mereka akan menerima telepon dan jiwa mereka akan diambil. Satan menganggap ini tidak masuk akal, tetapi dia terkejut ketika telepon berdering. Lucifer mencurigai bahwa tempat yang disegel itu memiliki portal yang telah terbuka, menyebabkan medan magnet di sana menjadi tidak stabil, yang membuat portal lebih mudah terbuka. Jadi ada kemungkinan siswa yang hilang telah ditelan olehnya. Mungkin, jika mereka datang pada waktu yang tepat saat portal terbuka, mereka bisa mengisi kembali kekuatan sihir. Satan mendengar suara aneh dan mengira itu adalah binatang ajaib. Alsiel, yang peka secara spiritual, mengeluarkan jimat untuk menghadapinya. Tetapi tanpa diduga, orang yang muncul adalah Amy. Setelah itu, dia tahu mereka sedang mencari kekuatan sihir dari ruang kelas yang disegel. Satan bertanya mengapa Amy masuk tanpa izin. Wanita itu sambil mengganti sandalnya berkata dia tidak bisa membiarkan mereka mengisi kembali kekuatan sihir. Tetapi, ketika dia berbalik, dia tidak melihat kelompok itu dimanapun. Satan tidak ingin pergi bersama Amy, jadi dia melarikan diri. Tetapi tidak lama kemudian Amy menyusulnya.
Jadi dia cepat-cepat bersembunyi di sebuah ruangan. Amy melihat manekin dan mengira itu monster. Jadi dia memotongnya menjadi 100 keping. Satan memarahinya karena merusak dan menuntutnya untuk memperbaikinya. Wanita keras kepala itu menyalahkan mereka dan memaksa Satan menggunakan sihir untuk memulihkannya. Mereka sibuk berdebat dan tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka sedang diawasi oleh seseorang. Setelah itu, Satan menyuruh Amy untuk menyimpan pedang sucinya. Tetapi dia menolak. Ketika mereka tiba, Alciel menyadari seseorang telah ada di sana. Karena kayu langit-langitnya longgar. Kelompok itu masuk dan melihat sebuah konsol game. Tiba-tiba Lucifer menelepon mengatakan jika mereka melihat konsol game untuk membawanya kembali untuknya. Satan menyadari bahwa Lucifer dan Olba telah membuka portal di sini. Pemuda itu langsung mengaku bahwa dia telah tinggal bersamanya dan sayangnya lupa konsol game itu. Dia menyadari Lucifer telah menipunya untuk datang ke sini untuk mengambil ini kembali. Lucifer segera menyangkalnya dan bahkan menuntut pemuda itu membelikan makanan untuknya. Satan sangat kesal karena dipermainkan oleh bawahannya, yang membuat Alciel benar-benar ingin menjualnya untuk mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Keesokan harinya, Satan tidak sengaja menjatuhkan foto ibu kos. Ketika dia mengambilnya untuk dilihat, dia langsung ingin bereinkarnasi. Malam itu, Lucifer menuntut Alciel mengembalikan konsol game. Tetapi pemuda itu hanya mengizinkannya bermain selama 1 jam sehari. Ketika Satan baru saja kembali ke rumah, dia melihat seorang gadis jatuh dari tangga. Jadi dia bergegas menangkapnya. Keesokan harinya, saat keduanya sedang sarapan, mereka mendengar bel pintu. Mereka mengira itu adalah gadis dari kemarin. Jadi mereka pergi membuka pintu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Suzuno dan berkata dia adalah tetangga baru. Karena Satan telah membantunya tadi malam, dia memberinya sekotak MI sebagai ucapan terima kasih. Ketika pemuda itu mengambilnya, kotak itu sangat berat, sehingga dia hampir tidak bisa membawanya. Alciel juga memperkenalkan dirinya, tetapi ibu kos sudah memberitahunya tentang mereka. Menambahkan bahwa jika dia punya masalah, dia harus mencari mereka. Suzuno hendak menunjukkan foto dari surat ibu kos, tetapi Alciel segera menghentikannya. Tiba-tiba dia memperhatikan ada orang lain di rumah itu. Jadi Satan berkata dia introvert dan suka bersembunyi, yang membuat pemuda itu marah dan menyangkalnya. Setelah selesai, Suzuno pamit dan pergi. Saat ini, Amy menerima artefak suci dari Emerada yang telah memodifikasinya untuk mencegah kerusakan Seat dipindahkan ke Jepang. Ketika Amy meminumnya, dia bisa mengisi kembali kekuatan magis. Tetapi dia hanya bisa meminumnya 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Setelah itu, Amy terus mengikuti Satan, meskipun matahari sangat terik. Tiba-tiba dia melihat Lucifer bersama seorang gadis. Khawatir gadis itu mungkin iblis. Amy diam-diam naik untuk mengamati mereka. Suzuno sedang mengajari Lucifer cara memasak mie udon untuk membalas budi. Alciel yang harus bekerja keras memasak untuknya setiap hari. Dia ingin Suzuno menasihati Lucifer, karena mereka sudah bicara sampai tenggorokan sakit, tetapi pemuda itu tidak mau mendengarkan. Jadi dia meminta Lucifer untuk memarut jahe. Sayangnya, jahenya habis, jadi Suzuno pulang untuk mengambilnya. Amy mendengar ini dan cepat-cepat lari, tetapi akhirnya jatuh dari tangga lagi. Untungnya Satan menangkapnya, tetapi Amy memukulnya dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Suzuno meminta maaf karena tiba-tiba membuka pintu dan mengejutkan Amy. Satan mengejeknya, mengatakan dia sangat ceroboh, tetapi masih bekerja sebagai pahlawan. Pada saat ini, Lucifer telah mengambil semua barang Amy yang jatuh. Dia mengira Amy sedang minum minuman energi. Jadi wanita itu segera merebutnya kembali. Dia berkata jika Amy meminumnya, dia akan terkena sengatan panas seperti Alciel, yang cukup mengejutkannya. Suzuno menyalahkan dirinya sendiri. Berpikir, jika dia memilih hidangan yang lebih baik, Alciel tidak akan seperti ini. Tetapi pemuda itu sama sekali tidak menyalahkan Suzuno. Dia datang untuk memperkenalkan dirinya kepada Amy, dan berkata, dia berasal dari keluarga terhormat di negeri yang jauh. Jadi dia masih belum beradaptasi dengan kehidupan di sini. Amy punya kebiasaan memeriksa wanita lain, lalu dengan sopan menyapanya setelah makan. Satan mengeluh karena terlalu banyak hal yang harus dipelajari. Tetapi dia cukup bangga karena dia tumbuh seperti manusia, dan hari Minggu ini Satan akan menjadi manajer shift di toko. Pemuda itu membual bahwa itu adalah posisi dengan tanggung jawab tinggi dan gaji yang jauh lebih tinggi. Tetapi Amy sama sekali tidak percaya. Satan pun berkata, suatu hari nanti,
dia akan mencapai puncak yang tidak bisa Emi bayangkan. Suzuno salah paham mengira Emi dan Satan berpacaran karena mereka berbicara begitu nyaman. Jadi, Emi harus menjelaskan berkali-kali bahwa mereka tidak punya hubungan apa-apa dan dia bahkan berharap Satan segera pergi berjualan garam. Emi berpikir Suzuno terlihat sangat mirip dengan Chiho. Jadi dia bertanya apakah Suzuno mengincar Raja Iblis? Suzuno pun menariknya keluar dan bertanya, "Bagaimana Emi tahu?" Emi hendak mengatakan bahwa sebelumnya Chiho juga menyukai Satan, seperti Suzuno, tetapi malah berkata itu karena perasaannya saja. Awalnya Emi mengira Suzuno adalah iblis. Namun, selama seminggu terakhir, Suzuno tidak bertingkah aneh dan bahkan sopan padanya. Jadi Emi menasihati Suzuno untuk tidak mendekati Satan karena dia bukan orang yang mudah dihadapi. Suzuno berkata dia punya banyak pengalaman dalam bertarung. Tetapi karena Emi telah memperingatkannya, dia akan mendengarkan dan meminta bimbingan lebih lanjut. Setelah itu, dia masuk ke dalam dan memberikan kartu namanya pada Emi agar mudah dihubungi. Dia juga memperingatkan Satan bahwa jika dia berani melakukan hal aneh pada Suzuno, dia akan menghajarnya habis-habisan. Kemudian dia keluar, pamit pada Suzuno, dan pergi. Tetapi tangga yang tidak stabil membuatku jatuh sekali lagi. Sore harinya, Satan sedang bersiap-siap untuk bekerja. Ketika dia melihat Suzuno, dia bertanya, apakah Emi mengatakan sesuatu yang berlebihan padanya? Tetapi Suzuno berkata tidak dan memberinya sekotak bento untuk dimakan. Ketika dia selesai bekerja, Emi ditanya oleh Emerada tentang efektivitas obat vitamin. Meskipun dia sudah meminumnya, dia belum sempat menguji efeknya. Emi berkata hubungannya dengan Satan masih sama. Setiap kali mereka bersentuhan, selalu ada reaksi. Orang lain menggoda Emi, mengatakan dia seperti kekasih yang merajuk, yang membuat Emi marah karena mereka adalah musuh bebuyutan. Emi berharap Emerada tidak melakukan apapun yang membuat mereka menjadi musuh. Jadi Emerada menasihatinya untuk tidak khawatir, karena dia adalah seorang pahlawan dan dia telah bersumpah atas nama orang tuanya bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Emerada berkata, belum ada negara yang bergerak karena rumor belum bocor. Tetapi gereja sedang mencari kebenaran tentang hilangnya Olba. Jadi, dia memperingatkan Emi untuk berhati-hati. Karena di antara mereka ada yang impulsif dan bisa menyebabkan masalah di Jepang. Pada saat yang sama, bos datang untuk mengumumkan bahwa toko ayam akan buka besok. Karena sibuk, dia akan menyerahkan bisnis itu kepada Satan dalam keadaan darurat. Dia diizinkan untuk menghubunginya. Jika tidak, dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk membantu Satan menjadi lebih dewasa, dia bertanya, apakah dia ingin makan makanan bersubsidi di toko? Tetapi hari ini Satan telah membawa bento. Jadi setelahnya, pemuda itu pergi ke ruang istirahat untuk makan. Ketika Satan berkata, ini diberikan oleh tetangga perempuan, Chiho langsung mencecar Satan dengan 1000 pertanyaan dan ingin melihat apa isinya. Satan membukanya dan Chiho punya firasat buruk. Namun, dia masih ingin melihat bagian bawahnya dan sangat terkejut melihat kotak makan siangnya berbentuk hati. Malam itu, tepat saat Emi keluar dari department store, seseorang bertopeng menyerbunya. Emi segera mengeluarkan pedang sucinya, menebas lawan, dan menyuruh staf untuk segera memanggil polisi. Kemudian dia keluar untuk melawan orang bertopeng itu. Namun, serangan penyerang itu bisa menetralkan pedang sucinya. Jadi, dia memanfaatkan keunggulan itu untuk menghabisi Emi. Tetapi penjaga keamanan tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia telah menghubungi polisi dan mereka meminta Emi untuk tinggal untuk memberikan keterangan. Emi merasa obat vitamin itu efektif karena pedang sucinya memiliki kekuatan lebih dari sebelumnya. Tetapi dia masih bingung tentang apa cahaya ungu musuh yang bisa menahan pedang suci dan peralatan magisnya. Tiba-tiba, petugas polisi mengembalikan tasnya. Dan kebetulan, Chiho menelepon dan memberitahunya tentang Satan yang menerima kotak makan siang berbentuk hati dari seorang gadis. Jadi mereka berdua pergi ke rumah Satan untuk memeriksa saingannya. Karena Chiho takut gadis itu mungkin seorang pembunuh dari Ente Isla yang telah meracuni makanan Satan yang akan menjadi bencana. Ketika mereka melihat Suzuno keluar untuk membuka pintu, Chiho merasa seperti akan mati. Setelah itu, dia mengetahui bahwa karena Alsial sakit, Suzuno datang untuk memasak untuk mereka. Chiho memujinya habis-habisan dan mengambil kesempatan untuk meminta beberapa tips memasak. Satan takut mereka tidak punya cukup mangkuk dan sumpit untuk para tamu. Tetapi Chiho berkata,
Dia sudah membawa beberapa. Ketika makanan sudah matang, Lucifer diberi kotak kertas bekas untuk makan. Dia langsung mengamuk karena diperlakukan lebih buruk dari Amy. Jadi Satan berkata, mereka harus memprioritaskan tamu. Suzuno berkata, dia telah memanfaatkan bahan-bahan sisa untuk menghemat uang sampai dia menemukan pekerjaan yang bisa menopang biaya hidupnya sehari-hari. Mendengar ini, Satan mengajaknya bekerja di tempatnya. Yang mengejutkan semua orang. Dia berkata dengan adanya Chiho, Suzuno tidak akan merasa terlalu tertekan. Lucifer terdiam, karena Raja Iblis tidak mengerti psikologi wanita dan Chiho tidak lagi kecewa, tetapi benar-benar putus asa. Amy menasihati Suzuno untuk tidak memutuskan dengan tergesa-gesa, karena bekerja dengan kenalan memiliki keuntungan dan kerugian. Suzuno pun berkata akan memikirkannya lebih matang. Alciel penasaran melihat Suzuno selalu mengenakan pakaian tradisional Jepang. Jadi Suzuno berkata, tidak ada pakaian gaya barat di lemarinya, yang membuat semua orang terdiam selama 5 detik. Lucifer bertanya apakah Suzuno tahu di mana membeli tas. Tetapi Amy segera merebutnya kembali karena takut Lucifer akan menularinya kecanduan game. Bahkan Chiho mendiskriminasi Lucifer, yang membuat pemuda itu sangat tidak puas. Chiho meminta Amy untuk mengajak Suzuno berbelanja pakaian, dan dia juga bersedia membantu. Setelah itu, Suzuno berganti pakaian tradisional baru dan pergi bersama Amy. Pada saat ini, Alciel mengingatkan Raja Iblis untuk mengantar Chiho pulang dengan hati-hati. Namun, mereka harus berjalan kaki, karena tidak diizinkan mengendarai sepeda di kota. Satan ingin tahu, apakah orang tua Chiho punya pendapat tentang dia datang ke rumahnya. Tetapi Chiho telah memberi mereka alamat rumahnya, jadi orang tuanya sudah memberi izin. Chiho menawarkan untuk membuatkan bento untuk Satan dan pemuda itu setuju, yang membuatnya sangat senang. Satan bertanya, apakah Chiho tidak khawatir dengan identitasnya? Chiho pun berkata dia telah belajar tentang hal-hal baik yang dilakukan Satan melalui Mi, dan dia sangat menyukai Satan. Jadi, meskipun Satan hanya menganggapnya sebagai teman biasa, seseorang dengan cinta tak berbalas, itu tidak apa-apa. Tetapi Chiho memperingatkan pemuda itu untuk tidak cukup bodoh untuk membuat para gadis marah. Tiba-tiba Suzuno angkat bicara mengatakan, dia telah mendengar semua pengakuan Chiho yang membuatnya sangat malu, sehingga dia mencuri sepeda karakter utama dan melarikan diri. Suzuno bertanya, apa pendapatnya tentang menerima perasaan Chiho? Satan langsung berkata, jika orang tuanya mempercayainya, dia juga harus menunjukkan keseriusan. Setelah itu, Suzuno pergi ke stasiun untuk bertemu Amy. Namun, gadis ini tidak tahu cara menggunakan kartu transit, yang membuat Amy bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Suzuno berkata, dia telah menggunakan portal dan langsung jatuh di sini. Tiba-tiba keduanya berteriak, karena Amy tidak tahu Suzuno berasal dari NT Isla. Dan ketika Suzuno mendengar Amy bertanya, apakah dia mengincar Raja Iblis? Dia pikir Amy sudah tahu identitasnya. Tidak menyadari bahwa Amy bertanya, apakah dia menyukai Satan? Suzuno menyebutkan rumor bahwa Amy berada di pihak yang sama dengan Raja Iblis, yang membuatnya menjadi gila, berpikir gereja sedang membalas dendam padanya. Amy mencurigai orang bertopeng di toko kemarin adalah Suzuno, tetapi tidak ada luka padanya. Suzuno berkata dia tidak cukup bodoh untuk menantang Amy dan memperkenalkan dirinya sebagai Crestia Bell, kepala interogator dari gereja Inkuisisi. Karena sudah waktunya bekerja, Amy menyuruh Suzuno untuk mengurus imigrasi dan memberitahunya detailnya nanti. Gadis itu langsung marah, karena dia tidak tahu cara menggunakan kartu transit dan tidak terbiasa dengan eskalator. Jadi dia jatuh tersungkur. Selain itu, dia sangat penasaran dengan TV. Amy tidak percaya Suzuno begitu kampungan, jadi dia bertanya apa yang telah dipelajarinya sejak datang ke sini. Suzuno tahu bahwa pakaian tradisional Jepang adalah kostum tradisional Jepang. Jadi, dia selalu menonton drama periode yang menampilkannya. Amy bertanya mengapa Suzuno tinggal di dekat rumah Raja Iblis. Suzuno pun berkata, tujuannya adalah untuk mengawasinya. Ketika Suzuno mengetahui bahwa Amy tidak berada di pihak yang sama dengan Raja Iblis, dia ingin bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Satan dan kembali ke NT Isla untuk mereformasi gereja, karena mereka berniat menutupi metode tidak adil Olba. Amy berkata dia tidak setuju. Jadi Suzuno mencoba membujuknya untuk merebut kembali posisi dan kehormatannya yang sah. Amy tetap menolak karena dia tidak bisa mempercayai seseorang yang ingin melenyapkannya dan Raja Iblis serta telah meruntuhkan terowongan. Selain itu, mengalahkan Raja Iblis adalah misi Amy. Jadi dia berharap Suzuno tidak ikut campur. Pada saat yang sama, dia mengingatkannya untuk tidak mencoba apapun
karena Raja Iblis akan segera mengetahuinya. Emi juga mengeluarkan beberapa majalah mode untuk dipelajari Suzuno dan mengatur pertemuan lagi di sore hari. Saat ini, Chiho meminta maaf kepada Raja Iblis karena mengambil sepedanya dan melarikan diri. Sejak restoran terdekat buka, tokonya sepi pelanggan. Bos berkata, rekannya telah dipindahkan ke tempat lain karena mereka kalah dalam persaingan. Jadi dia memerintahkan Satan untuk menggunakan cara apapun untuk mengalahkan Sentaki. Beberapa saat kemudian, seorang pria berambut biru datang mencari pemilik toko. Jadi Satan berkata, dia sedang keluar. Orang ini tahu persis bahwa Satan adalah karyawan dengan banyak kualitas baik, lalu memberikan kartu namanya kepada Satan. Yang menyadari nama pria ini adalah Mitsuki, dan dia adalah pemilik toko ayam Sentaki. Tiba-tiba dia melihat Chiho sangat cantik, jadi dia menggunakan kata-kata manis untuk memujinya, dan segera memesan porsi untuk dibawa pulang. Setelah itu, Chiho sangat kesal karena pria itu memakai parfum yang terlalu kuat dan memiliki kacamata berminyak, yang membuatnya sangat ingin mengalahkan restorannya. Satan pun berkata, dia telah mengirim Alciel untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing. Ketika Emi dan Rika sedang bekerja, mereka bertemu Suzuno. Dia berkata, dia telah menjual cincin mahal untuk membeli pakaian tradisional Jepang dan kartu kereta. Suzuno meminta Emi untuk membawanya ke tempat kerja Raja Iblis, yang membuat Rika berpikir dia akan menghadapi saingan cinta. Jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Suzuno untuk menonton drama. Saat ini Alciel telah pergi ke Sentaki untuk memata-mata. Sementara Chiho dan karakter utama sangat kesal karena toko pesaing sangat ramai pelanggan. Segera mereka tiba di Hatagaya. Karena hari ini adalah festival, tempat ini cukup ramai. Rika melihat toko McDonald's terlalu sepi dan tidak cocok untuk konfrontasi cinta. Sementara toko Sentaki cukup sibuk. Jadi Rika memilihnya sebagai medan pertempuran. Setelah itu, Rika ingin mendengar detail tentang Satan untuk menyelesaikan pertarungan. Emi khawatir tentang bagaimana Suzuno akan mengatasi kesalahpahaman temannya. Kemudian Rika menyuruh keduanya memesan makanan dan dengan murah hati menawarkan untuk mentraktir mereka. Mitsuki memberikan kupon diskon dan mengambil kesempatan untuk memegang tangan Rika, yang membuatnya takut. Rika pergi memberitahu teman-temannya tentang ini dan mengkritik keras bau parfum dan keanehan Mitsuki. Rika sangat ingin mendengar kisah cinta dramatis kedua temannya. Suzuno pun berkata, Satan adalah tetangga yang baik, yang membingungkan Emi karena baru saja gadis ini menuntut untuk melenyapkan Raja Iblis. Ketika Emi berkata, Satan adalah musuhnya, Rika menilai temannya tidak jujur. Emi berkata, dia menasihati Suzuno untuk menjauh dari Raja Iblis karena alasan yang berbeda, bukan karena dia bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Emi tidak ingin Rika menjodohkannya dengan Satan dan mengutuknya sebagai orang jahat, yang membuat Alciel sangat marah. Di sisi lain, Satan sangat khawatir karena sebelumnya dia meminta bawahannya untuk mensurvei makanan di Sentaki. Alciel tidak ingin memberikan uang kepada pesaing. Raja Iblis pun menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk menyelidiki segala sesuatu tentang mereka. Karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan karier Satan, Alciel berjanji untuk menyelidiki mereka dengan biaya minimal yang sangat menyentuh hati Raja Iblis. Tiba-tiba, Chiho datang untuk melaporkan bahwa semua orang hampir menyelesaikan pekerjaan hari ini. Dia melihat jalanan sangat ramai, tetapi toko masih sepi pelanggan. Jadi dia mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya, tetapi tidak bisa memikirkan apapun. Semua orang menasihati Satan untuk tidak terlalu berkecil hati, yang memulihkan semangat pemuda itu. Dia juga menyemangati semua orang bahwa pesaing hanya sementara unggul, tetapi segera mereka akan mendapatkan kembali posisi nomor satu mereka. Jadi untuk saat ini, semua orang harus pergi membersihkan jendela. Alciel hendak menyelesaikan urusan dengan Emi ketika Emi memintanya bantuan karena dia tahu Alciel sedang menyelidiki restoran ini. Emi berjanji akan mentraktirnya hidangan apapun yang dia suka. Mendengar ini, Alciel segera membuang harga dirinya dan duduk di meja. Untuk menghemat biaya, dia rela menjual nuraninya dengan harga murah. Rika mengira Alciel adalah teman yang pelit, jadi keduanya segera menyangkalnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai teman serumah Satan. Jadi Rika ingin bertanya beberapa hal tentangnya. Pemuda itu langsung mengarang cerita bahwa dia dan Satan pernah menjalankan perusahaan konstruksi bernama Mao. Alciel dan Emi adalah karyawan perusahaan saingan. Rika bertanya, berapa umur temannya sampai pernah bekerja di profesi itu? Alciel berkata pada saat itu,
Emi hanyalah karyawan sementara. Yang cukup mengejutkan, Suzuno. Emi pun berkata, orang itu berbohong. Alciel berkata bisnisnya sangat sukses, tetapi skalanya sangat kecil, sehingga manajemen harus langsung memimpin. Karena Emi sangat hebat, mereka sering bersaing satu sama lain. Saat itu ekonomi sedang krisis, sehingga perusahaan yang dikelola oleh pendatang baru seperti mereka mudah gagal. Akibatnya, Emi memenangkan tender dan perusahaan mau bangkrut. Jadi keduanya harus terdampar di apartemen yang jauh, dan takdir membawa mereka bertemu kembali dengan Emi. Mungkin dia masih peduli dengan saingan lamanya. Jadi, dia sering datang ke tempat mereka. Jika gagal, mulai lagi. Jadi hanya dalam 1 tahun, bekerja 100 shift. Satan telah dipromosikan menjadi manajer shift, sementara dia tinggal di rumah sebagai bapak rumah tangga yang mencuci dan memasak. Tetapi, pemuda itu masih memendam tekad untuk memulai bisnis lagi. Alciel berkata, Raja Iblis sangat membenci Emi. Jadi, keadaannya tidak seperti yang dibayangkan Rika. Rika pun kecewa karena terlalu banyak berpikir. Rika berkata, keluarganya juga menjalankan pabrik kecil dan semua orang saling membantu sehat dalam bahaya. Jadi dia menyuruh Alciel untuk lebih bangga karena dia adalah pendukung yang kokoh bagi Satan. Pemuda itu tersenyum hangat, yang sangat disukai Rika. Karena dia masih ingin bertemu Satan, dia memutuskan untuk pergi bersama Alciel ke rumahnya untuk menemuinya. Sebelum pergi, pemuda itu memesan beberapa hidangan lagi untuk dibawa pulang dan meninggalkan Emi untuk membayar. Saat keluar lebih dulu, Mitsuki melihat Emi sedih. Jadi dia bertingkah seperti anak puitis dan menasihatinya. Macam-macam, mengatakan pria sering mengambil keuntungan saat wanita sedang rentan yang sama sekali tidak dimengerti Emi. Setelah itu, Alciel memberitahu Raja Iblis bahwa toko pesaing memberikan kode diskon. Ayamnya bisa dimakan dengan tulangnya, dan mereka menggunakan kopi organik. Dipuji oleh Satan, pemuda itu menuntut hadiah berupa combo kentang dan 2 porsi tuna ekstra besar. Satan berkata, jika Lucifer mengeluh tentang hidangan ini, dia boleh meninju pemuda itu tanpa meleset satu pukulan pun. Alciel mendoakan, semoga Raja Iblis beruntung dengan ketiga gadis itu dan pergi lebih dulu. Rika melihat Satan bekerja secara profesional dan cukup cemburu, karena di sekitar Emi ada banyak orang berbakat, termasuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Satan datang untuk meminta ketiga orang itu memesan, tetapi Emi meminta pemuda itu untuk membawa kopi dan pie apple ke sini, yang cukup membuatnya kesal. Lebih lagi dia dikritik oleh Rika karena tidak menarik, yang membuat pemuda itu meledak emosi dan memarahinya. Rika mengancam akan melaporkan sikap Satan, tetapi dia tidak peduli dan bertanya, siapa Rika? Rika berkata dia adalah rekan kerja Emi. Dia telah mendengar Alciel dan Emi berbicara tentangnya, tetapi masih ingin datang ke sini untuk memverifikasi. Pemuda itu frustrasi karena pelanggan tidak datang. Tetapi si pembuat onar, Emi, malah datang. Chiho menasihatinya untuk tidak mengatakan itu dan membawa makanan ke Emi, juga dengan ramah menyapa Rika dan berharap bantuannya. Rika berpikir Chiho terlalu imut dan memeluknya ke dadanya, hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Setelah itu, Rika bertanya pada Satan apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi pesaing. Karena dia melihat Satan tidak sebodoh kelihatannya. Satan pun menyalakan inspirasinya dan memutuskan untuk menggunakan pamflet untuk beriklan, tetapi tidak ada yang peduli. Pemuda itu beralih dengan menunjukkan bahwa makanan di pihak mereka juga bisa dimakan dengan tulangnya. Semua orang berkata hamburger tidak punya tulang, jadi mereka pikir Chiho kurang waras dan bergantian memfotonya. Satan ingin mengizinkan orang untuk bebas menggunakan kamar mandi, tetapi metode itu tidak ada gunanya sama sekali. Ini membuat ketiga gadis itu berpikir, dia tidak punya masa depan lagi. Beberapa saat kemudian, seseorang datang mengantarkan 2 pohon bambu untuk Satan. Jadi semua orang menunjukkan bakat mereka dalam menghias kertas di pohon, sehingga ketika pelanggan menulis doa, mereka akan diberi minuman gratis. Diketahui bahwa pohon bambu itu diminta oleh Satan dari Tuan Watanabe, yang ditemui Satan saat menjadi sukarelawan membersihkan area secara berkala. Rika berpikir ide itu cukup bagus, dan bahkan Emi harus mengakuinya. Setelah itu, pelanggan semua bergegas untuk check-in dengan pohon bambu, yang membuat Rika terkejut betapa efektifnya itu. Dan Dewa Perang Periklanan, alias Raja Pemasaran, dan para karyawan, siap untuk pertempuran KPI malam ini. Meskipun kemarin sangat sibuk dengan pelanggan, Satan tidak berpuas diri. Setiap kali dia teringat kata-kata Kisaki, dia selalu gugup. Tiba-tiba, Kisaki berkata
Besok Satan harus pergi ke Taman Fushimi, yang membuatnya panik karena dia sudah mencapai target penjualannya. Tanpa diduga, teman Kisaki hanya ingin meminjam Satan selama beberapa hari, karena mereka baru saja membuka area hiburan dan pekan raya, sehingga akan banyak orang yang datang. Chiho ingin ikut, tetapi bos berkata, itu tidak perlu, yang membuatnya cukup kecewa. Jimalong Kari Alsiel makan banyak udon, karena akan kedaluarsa. Lucifer berkata, Taman Fushimi akan membuka rumah hantu baru dan juga memiliki pameran reptil besar dengan hingga 300 spesies. Rumah hantu itu dinilai lebih menakutkan daripada labirin di tempat lain. Dia melihat ada banyak ketakutan di sana, yang menguntungkan untuk meningkatkan kekuatan sihir. Jadi Alsiel ingin pergi bersama Raja Iblis ke sana. Lucifer meminta uang untuk makan pizza, tetapi Alsiel tidak memberikannya, dan memaksa pemuda itu untuk makan udon yang akan kedaluarsa. Pada saat yang sama, Emi diundang oleh Chiho ke Taman Fushimi. Dia bahkan menyiapkan banyak baju renang untuk dinikmati bersama orang yang disukainya. Emi diberitahu oleh Suzuno bahwa besok Raja Iblis akan pergi ke taman. Namun, dia sudah tahu ini dan akan pergi ke sana bersama Chiho. Emi tidak berpikir taman akan memiliki kekuatan sihir. Jadi Suzuno berkata Emi naif, dan bahwa dia juga akan pergi untuk memverifikasi. Keesokan harinya, Satan telah pindah ke tempat kerja baru. Bos mendengar bahwa dia bekerja dengan sangat baik. Jadi Satan berjanji untuk mencoba memenuhi harapannya karena hari ini akan cukup ramai dengan pelanggan. Dia berharap semua orang akan saling membantu dengan baik. Pada saat ini, Emi telah bertemu dengan Rika dan Suzuno. Karena ini adalah pertama kalinya Rika di taman. Dia berharap mendapat bimbingan Chiho setelah berganti pakaian. Emi melihat aset Chiho dan merasa sangat tidak percaya diri dengan layar datarnya. Dia bahkan memuji ukurannya, yang membuat Chiho sangat bangga dan penasaran dengan apa yang dipikirkan Satan. Tiba-tiba mereka berdua melihat Suzuno berpakaian seperti pria dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, Satan bekerja sangat produktif, jadi bosnya cukup puas. Chiho datang ke sini untuk membeli barang untuk mendukungnya, mengambil kesempatan untuk memamerkan dadanya dan bertanya pada karakter utama bagaimana perasaannya. Satan tidak mengerti dan berkata, area ini ramai dengan pelanggan. Jadi dia telah belajar banyak hal. Ketika Satan melihat Emi dan Suzuno datang, pemuda itu langsung mengubah ekspresinya 360 derajat. Karena Alsiel makan terlalu banyak udon, dia harus menempelkan wajahnya di toilet 24/7. Pemuda itu sangat sedih karena tidak bisa pergi mendukung Raja Iblis. Sementara Lucifer dengan kejam berharap dia tidur di sana selamanya, agar dia bisa bebas berbelanja saat makan. Chiho sangat penasaran dengan rumah hantu. Jadi dia mengundang semua orang ke sana. Suasana tempat ini sangat suram, dan hantu terus bermunculan, menunggu kesempatan untuk menakut-nakuti mereka. Chiho tidak sengaja melihat bayangan hantu di jendela dan lari ketakutan. Setelah itu, keduanya pergi mencari Chiho dan melihat seseorang menangis. Tiba-tiba ia menoleh, memperlihatkan wajah mengerikan yang membuat mereka membeku selama 5 detik sebelum berlari keluar untuk menemui Chiho. Selanjutnya, mereka pindah ke area reptil. Emi berkata masih terlalu dini untuk kembali. Tetapi Chiho tetap bersikeras untuk pergi. Suzuno menjejeki Emi mengatakan jika dia takut, akui saja. Wanita itu pun angkat bicara, mengatakan dia tidak takut, tetapi hanya tidak suka pergi. Chiho juga tidak suka reptil, karena mereka tiba-tiba muncul, membuatnya sangat gugup. Sementara Emi trauma dengan mereka karena dia pernah bertarung dengan reptil raksasa sebelumnya. Sedangkan untuk Suzuno, dia tidak takut dan bahkan ingin tahu seperti apa rasanya. Karena ketika dia datang ke Okina, pemilik toko memberinya banyak hidangan yang terbuat dari kadal. Meskipun antarmuka mereka sedikit tidak stabil, sistem operasinya sangat lezat. Emi pun segera mengingatkan Suzuno untuk tidak menceritakan kisah tentang ente Isla kepada Chiho pada saat ini. Bos menginstruksikan Satan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian mengantarkan barang di taman. Emi sedang melihat reptil ketika seekor kadal menjulurkan lidahnya, mengejutkannya dan membuatnya menabrak seorang pria, membuatnya menjatuhkan kuncinya yang diambil oleh seekor monyet. Beberapa saat kemudian, Emi melihat seekor monyet lucu dan memanggilnya untuk bermain. Tanpa diduga, monyet itu mengabaikannya dan melompat ke jiwa besar dan bulat Chiho untuk dinikmati. Ketika karakter utama hendak pergi,
dia mendengar seseorang memanggil nama Satan, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah nama monyetnya. Sementara Chiho tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Monyet itu mendengar pemiliknya memanggil dan berlari ke arahnya. Semua orang mendiskusikan bagaimana monyet Satan menyukai gadis-gadis dan menyukai yang besar, yang membuat karakter utama merasa tidak nyaman dan menyuruh mereka diam. Pada saat ini, kandang ikan jelek telah dibuka, tetapi tidak ada yang tahu dan mereka masih bermain dengan bebas. Beberapa saat kemudian, mereka semua berlarian dalam kekacauan ketika melihat seekor buaya naik ke darat. Satan melihat ini dan segera menyerap semua ketakutan, lalu menggunakan sihir untuk mengusir buaya-buaya itu. Suzuno tidak mengerti mengapa dia menyelamatkan manusia dan mengorbankan kekuatan sihir yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Menjelang sore, bos memuji Satan dengan banyak kata-kata. Saat kelompok Emi dalam perjalanan kembali, Chiho berkata pergi bersama Emi dan Suzuno adalah hal sekunder, tetapi melihat Satan keren adalah hal utama. Setelah itu, mereka harus berpamitan dengan Emi dan berjalan pulang. Tiba-tiba Suzuno melihat seseorang bersayap muncul di pinggir jalan, tetapi dia dengan cepat menghilang. Keesokan harinya, Lucifer bertanya kepada Raja Iblis, apakah dia telah mengumpulkan kekuatan sihir? Dia berkata, dia sudah menggunakan semuanya. Jadi Alciel merangkak keluar untuk memarahi Lucifer sebagai penipu. Tiba-tiba seseorang datang untuk mengantarkan paket dan Lucifer hendak menerimanya, tetapi kram dan jatuh tersungkur. Jadi Satan harus membuka pintu dan mengetahui orang itu telah membeli paket super besar. Alciel tidak punya waktu untuk menanganinya, sebelum dia harus kembali ke kamar mandi untuk urusannya. Meskipun penyakitnya sangat serius, pemuda itu masih dengan keras kepala menolak untuk pergi ke dokter, yang membuat Satan tidak berdaya. Setelah itu, Alciel sakit parah. Jadi Satan harus memasak makanan untuknya. Tiba-tiba seseorang datang untuk mengantarkan paket, membuat Alciel berpikir Lucifer berbelanja lagi. Ternyata ibu kos telah berburu banyak barang menarik di Hawaii. Jadi dia mengirimnya ke sini dan meminta mereka untuk menjualnya di festival pasar diskon. Sementara itu, Suzuno teringat saat bertemu Mitsuki di Ente Isla. Orang-orang berdiskusi bagaimana Tom menentang gereja Dewa Agung dan telah ditangani. Kelompok lain mendengar bahwa para satria gereja ditempatkan di sebuah desa. Jadi mereka ingin mengirim lebih banyak pasukan ke sana. Tetapi seseorang tidak setuju, karena bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menang. Jadi mereka memutuskan untuk menyebarkan berita bahwa para satria gereja tidak dapat melindungi desa dan para satria aliansi akan memulai kampanye untuk mendisiplinkan Raja Iblis. Ketika mereka melihat Suzuno muncul, semua pria pingsan karena telah meminum anggur beracun. Satu orang yang tersisa, yang berniat melawan, segera dihabisi olehnya. Setelah itu, Suzuno datang untuk bertanya pada Olba tentang pasukan satria gereja. Dan jika satria aliansi tidak bersatu melawan Raja Iblis, maka gereja harus bertanggung jawab. Jadi mengapa dia tidak bekerja sama dengan mereka? Orang tua itu menyuruh Suzuno untuk tidak terlalu khawatir dan memberinya daftar para bidat berikutnya. Sekarang Suzuno menyadari bahwa yang menyelamatkan dunia bukanlah mereka, tetapi sang pahlawan. Di perusahaan Emi, ketika Rika mengetahui bahwa dia pergi ke taman dan bertemu Satan, dia dengan antusias menjodohkan mereka. Tetapi orang yang dipedulikan Emi sekarang hanyalah Suzuno. Saat ini, Chiho berada di rumah Raja Iblis. Dia berkata paket-paket ini dikirim oleh ibu kos. Tetapi, karena Alciel tidak sehat, dia harus meminta bantuan Chiho. Tanpa diduga, pemuda itu tertimpa beberapa kotaki. Tiba-tiba Lucifer berkata, Emi datang ke sini karena terakhir kali dia telah memasang pemancar di tasnya. Jadi Satan buru-buru pergi membuka pintu, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang mencari Suzuno. Beberapa saat kemudian, keduanya diminta oleh Raja Iblis untuk membantu. Lucifer berencana untuk menyelinap pergi, tetapi ditangkap oleh Satan saat semua orang sedang menyortir barang. Lucifer berpikir, tidak ada yang akan muat dengan baju renang sebesar ini. Sedangkan Chiho, dia memujinya cukup imut, yang membuat Emi ingin membelinya. Tetapi dia diejek oleh Lucifer karena tidak akan muat. Satan menemukan banyak makanan dan minuman. Karena ini diberikan oleh ibu kos, Satan segera membukanya untuk diminum. Tanpa diduga, dia ceroboh dan menumpahkan air ke Suzuno. Emi segera memberinya sapu tangan, yang membuat Suzuno teringat adegan dari masa lalu. Pada saat ini, Chiho berkata hanya ada 5 cangkir di rumah. Jadi Satan membuat Lucifer tidak minum, yang membuat pemuda itu sangat tidak puas.
Malam itu Satan dan semua orang menyiapkan barang untuk dijual. Karena Suzuno belum pernah berpartisipasi dalam festival selama beberapa tahun, Chiho berkata tahun ini mereka harus menikmatinya bersama. Tetapi Satan ada shift kerja, jadi dia harus pamit dan pergi lebih dulu. Setelah itu, Suzuno pergi menemui pria berbaju hitam dan diingatkan untuk menyelesaikan tujuannya. Sebelum Raja Iblis memulihkan kekuatan sihirnya, sebelumnya para uskup sangat kesal dengan kelompok pulau suci karena mereka memiliki mayat bangsawan yang dibunuh dan catatan pertemuan teologisis Dewan Uskup. Mereka tidak ingin menanggung tanggung jawab, jadi mereka memutuskan untuk menyalahkan Olba. Zeri memutuskan untuk membentuk komite peninjau dan mengundang orang-orang dari Inkuisisi. Suzuno membenci orang-orang itu karena mengambil keuntungan tanpa peduli, mengotori tangan mereka sementara dia membunuh orang, tetapi tidak ingin melakukannya. Saat ini, Suzuno telah setuju untuk memenuhi permintaan Mitsuki. Sementara itu, Alciel menggeliat kesakitan tetapi masih dengan keras kepala menolak untuk pergi ke rumah sakit. Jadi Lucifer bertindak besar dengan memanggil ambulans pribadi untuk melihat apakah Alciel akan terkesan. Ketika Chiho menemukan Suzuno, dia segera mengundangnya untuk bekerja di tokonya. Tetapi Suzuno memperingatkan Chiho untuk menjauh dari Raja Iblis. Dia berkata bahwa terakhir kali Satan telah menggunakan sihir untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang datang ke restoran karena manusia, menekan emosi mereka, dan menciptakan pohon Tanabata. Itulah perantara yang membuat Raja Iblis secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan sihir. Chiho segera membela Satan, mengatakan dia tidak akan melakukan hal buruk. Tetapi Suzuno khawatir begitu Raja Iblis mendapatkan kepercayaan dari orang-orang, dia akan berbalik dan mengkhianati dunia. Emi tidak berpikir begitu, karena promosinya di tempat kerja tidak berarti dia akan menaklukkan dunia. Suzuno tetap bersikeras untuk melenyapkan Raja Iblis dan ingin menghapus ingatan Chiho. Dia tidak setuju, karena sangat sulit baginya untuk mengenal semua orang. Suzuno berkata Satan hanya menggunakan perasaan Chiho untuk mengurangi semangat juang mereka. Tetapi bagi Chiho, Satan adalah orang yang baik. Dan selain itu, semua orang belum pernah bertarung langsung dengan Raja Iblis. Jadi mereka tidak memahaminya. Satan telah berusaha keras memulihkan gedung tinggi yang hancur dan selalu membantu Chiho di tempat kerja. Jadi dia pikir, Raja Iblis yang memimpin pasukan untuk menaklukkan dunia pasti punya alasan. Emi berkata, dia ingin semua orang bahagia. Jadi dia tidak bisa diam saja melihat Chiho terluka. Dan dia juga tidak ingin mengorbankan apapun untuk menerima hasilnya. Suzuno masih percaya bahwa pengorbanan yang pantas diperlukan. Namun, Emi tidak akan bisa melakukan itu karena dia adalah seorang pahlawan. Ketika dia mengetahui bahwa Emi tidak ingin melenyapkan Raja Iblis, Suzuno pun harus pergi. Setelah itu, Chiho menyalahkan dirinya sendiri karena berbicara kasar kepada Suzuno. Jadi Emi menghiburnya. Tiba-tiba seseorang menyergap mereka berdua, tetapi untungnya Emi membawa Chiho dan menghindar tepat waktu. Wanita itu segera mengeluarkan pedang sucinya untuk berduel dengannya, tetapi berada di posisi yang kurang menguntungkan. Pria itu melepas topengnya dan menyerang Emi lagi, menyebabkan pedang suci kehilangan efeknya. Karena Mitsuki memiliki kekuatan cahaya mata jahat yang jatuh, dia akan mengalahkan mereka yang menggunakan artefak suci. Mitsuki melepas jubahnya lagi, memperlihatkan identitas aslinya sebagai Malaikat Agung Sariel. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mengambil kembali pedang suci Emi. Dengan kata-kata itu, Emi terpukul dan menempel di dinding, menyebabkan pedang suci itu juga menghilang. Chiho melihat bahwa Suzuno telah mengkhianati Emi, dan sangat kecewa, jadi Suzuno harus memberinya tiket untuk tidur nyenyak. Pada saat ini, Satan menerima telepon dari ibu Chiho yang mengatakan dia belum pulang. Jadi, dia bertanya pada Lucifer. Tetapi orang ini juga tidak tahu. Namun, Lucifer telah meneliti Mitsuki dan menemukan bahwa dia tidak ada dalam daftar karyawan. Pemuda itu melihat peta dan melihat Suzuno bergerak dengan kecepatan sangat tinggi ke balai kota. Satan pun segera mengambil kuda perangnya untuk menyelamatkan Chiho. Sementara itu, di rumah sakit, Olba telah sadar. Alciel terbaring di sana menyesali uang yang harus dia keluarkan untuk pengobatan. Ketika perawat masuk, dia segera bertanya, apakah kartu asuransi kesehatan nasionalnya bisa digunakan? Perawat itu berkata Alciel tidak perlu khawatir dan hendak menambahkan 1 kantong obat lagi. Tetapi pemuda itu menolak dan pergi keluar di mana dia melihat seorang petugas polisi yang tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Olba muncul, memukul Alciel sekali dan mengambil kartu asuransinya. Pada saat ini,
Mitsuki sedang menyiksa Emi untuk membuatnya menyerahkan pedang suci. Tetapi dia tidak bisa mewujudkannya. Dan percaya pedang suci menolaknya. Emi menyuruh Mitsuki untuk melepaskan Chiho, tetapi dia menolak karena ingin meneliti bagaimana kekuatan Raja Iblis mempengaruhi manusia. Dan Emi masih mencintai Satan. Meskipun dia tahu dia adalah Raja Iblis, Emi memarahi Mitsuki sebagai orang mesum, yang membuatnya menjadi gila dan menyerangnya lebih ganas. Pada saat yang sama, Satan sedang berkendara dan menabrak penghalang. Mitsuki menyadari dia ada di sini. Jadi dia memerintahkan Suzuno untuk menangani Raja Iblis. Emi berkata bahwa bahkan jika dia dan Satan dihilangkan, Ente Isla tidak akan berubah dibandingkan sebelum Suzuno datang ke sini. Mitsuki berkata, dia akan menjadi bukti dari tindakan benarnya. Jadi, Suzuno pergi. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, dia berharap Satan akan membantunya, karena dia tidak ingin ada yang dikorbankan. Satan baru saja menggunakan kekuatan sihir untuk menghancurkan penghalang ketika Suzuno muncul dan meratakan sepedanya. Pemuda itu langsung menangis seperti anjing dan menuntut Suzuno membelikannya sepeda baru. Dia tidak peduli dan terus menyerang berulang kali. Jadi Satan meminta izin untuk berhenti selama 5 detik untuk melepas seragam karyawannya. Jika rusak, orang miskin sepertinya tidak akan punya uang untuk menggantinya. Suzuno menjadi gila dan menciptakan angin puyuh yang menerbangkan ke mejanya. Satan sudah mengenali identitas Suzuno sebelumnya, karena tidak ada yang akan repot-repot mengurus sekelompok anak laki-laki seperti mereka. Satan mengira Suzuno telah berubah, tetapi hasilnya tetap seperti Olba. Dia berkata Suzuno melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, yang tidak berbeda dengan iblis, dan bertanya apakah dia tidak malu melibatkan Emi dan Chiho dalam hal ini. Suzuno segera memukul Raja Iblis. Tetapi dia telah menggunakan semua kekuatan sihirnya, dan tidak bisa melawan. Suzuno berkata, Raja Iblis tidak bisa mengalahkan Sariel, karena semakin dekat dengan bulan, semakin kuat dia akan menjadi, namun, Satan tidak akan meninggalkan bawahannya. Pemuda itu juga tahu bahwa Suzuno sangat ingin mengalahkan Sariel, dan mendengar Raja Iblis mengatakan itu, dia juga memutuskan untuk pergi membantu mereka. Pada saat yang sama, Olba telah datang untuk meminta bantuan Lucifer, dengan syarat dia akan membiarkannya kembali ke surga. Karena Emi menolak untuk menyerahkan pedang suci, Sariel berniat untuk mengambilnya dari tubuhnya. Chiho langsung mengutuknya sebagai seorang hidung belang. Sariel pun mengkritik Emi sebagai layar datar dan berkata, nanti dia akan meneliti seluruh tubuh Chiho. Jadi keduanya mengutuknya habis-habisan. Emi memperingatkan Sariel bahwa jika dia menyentuh Chiho, Raja Iblis tidak akan membiarkannya lolos, karena dia selalu melindungi karyawannya sepenuhnya. Sariel tidak percaya Raja Iblis akan terikat oleh prinsip-prinsip dunia ini. Namun, dia sangat salah, karena tepat setelah itu, Satan muncul. Sariel berkata, perak surgawi adalah sumber untuk harpa yang lebih baik, yang merupakan objek berharga surga. Jadi sang pahlawan tidak bisa menyimpannya. Satan tidak peduli tentang itu, dan hanya ingin menyelesaikan urusan dengannya karena membuat Chiho menangis. Chiho mendengar ini, dan sangat tersentuh. Tetapi kemudian masuk angin, ketika mengetahui bahwa Satan hanya melindungi bawahannya. Sariel tertawa karena dengan tubuh lemah itu, Satan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus-menerus menyerang Raja Iblis. Tetapi, Satan tetap dengan berani menyatakan dia tidak akan kalah, yang membuat Sariel tertawa tak terkendali dan terbang mendekati bulan untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Olba sedang membuat formasi untuk menyerang mereka ketika Suzuno hendak menghancurkan stasiun agar Raja Iblis bisa menyerap kekuatan sihir. Lucifer berkata sudah terlambat dan menunjuk ke arah Sariel. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat secara luar biasa dan dengan mudah mengungguli Raja Iblis. Langit yang berubah warna membuat semua orang panik ketakutan, yang membantu Alciel dan Raja Iblis memulihkan kekuatan mereka. Niat membunuh Satan begitu dahsyat sehingga membuat Chiho sulit bernapas. Jadi Suzuno menyuruhnya untuk menahan kekuatannya. Raja Iblis bahkan dengan ringan membual bahwa celana dalamnya terbuat dari bahan premium. Jadi bertarung, tidak perlu khawatir robek. Dia melepaskan ikatan Emi dan meminta Suzuno untuk merawat mereka. Dia juga meminta maaf kepada Chiho dan berjanji akan menjelaskan ini nanti. Sariel langsung memarahinya karena gila bekerja sama dengan Raja Iblis. Jadi Suzuno membalasnya dengan sengit, mengatakan dia memaksakan kedamaian palsu pada orang-orang, menyebabkan kekacauan di dunia lain,
dan mengkhianati mereka yang pantas dilindungi. Apa yang dia lakukan bukanlah keadilan seperti yang diperintahkan oleh para dewa. Sebagai kepala interrogator gereja Inkuisisi, Suzuno pasti tidak akan memaafkan keadilan palsu Sariel. Dia merasa konyol bahwa malaikat maut yang haus darah seperti Suzuno akan mengucapkan kata keadilan. Suzuno berkata, setidaknya Raja Iblis tidak munafik seperti dia. Tidak peduli apapun, Sariel masih percaya. Mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan bulannya. Pada saat ini, Lucifer dengan enteng meminta tas Amy dari Olba untuk dikembalikan padanya. Olba menyadari dia telah ditipu oleh Lucifer. Jadi dia langsung memberinya pukulan ke rahang, membuatnya pingsan. Di sisi ini, Sariel mulai gugup karena bulan secara bertahap tertutup. Raja Iblis memberinya pilihan. Pertama, pulang. Kedua, tinggal di sini dan dihajar. Namun, Sariel tetap bertekad untuk mengalahkan Raja Iblis dan melancarkan serangan fatal, merusak bangunan. Setelah itu, Alciel berada di pihak yang kalah melawan Raja Iblis. Jadi, dia berniat untuk menyandera Chiho, tetapi tanpa diduga ditendang sangat keras oleh iblis berkostum karena Amy terlempar keluar. Satan dengan cepat terbang untuk menyelamatkannya, mengambil kesempatan untuk mengingatkannya agar menutupi layar datarnya. Sariel masih berharap mendapatkan pedang suci untuk menghancurkan Raja Iblis. Jadi Satan segera mengeluarkan pedang sucinya sendiri untuk melenyapkan orang ini. Satan sedikit menyesal karena harus menggunakan kekuatan sihir yang didapat untuk memperbaiki tempat ini. Amy berkata, dia bertarung terlalu santai. Jadi Raja Iblis memarahinya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia juga mengejek Amy karena layar datar yang membuatnya kesal. Pada saat ini, Alciel baru saja tiba di sini, membuat Raja Iblis sangat frustrasi, dan Lucifer hanya berharap bisa pulang untuk makan ayam goreng. Saatnya Raja Iblis mengucapkan, selamat tinggal pada Chiho untuk kembali ke Ente Isla. Karena tidak tahan berpisah dengan orang yang dicintainya. Dia ingin mengikutinya ke sana. Namun, pemuda itu menolak, lalu memberikan ciuman di dahi Chiho dan pergi tanpa diduga. Semua ini hanyalah mimpinya. Ketika Chiho tiba di tempat kerja, dia menceritakannya pada Satan dan teringat ciumannya. Tetapi Satan tidak lagi memiliki cukup kekuatan sihir untuk kembali ke sana. Karena kemarin dia telah memulihkan bangunan dan membuka portal untuk melemparkan Sariel kembali ke Ente Isla tiba-tiba. Kisaki bertanya pada Satan tentang dia yang membawa sapu keluar dari toko dan tidak mengembalikannya. Tanpa diduga, Suzuno muncul mengatakan dia telah menyelamatkannya. Lucifer, yang iseng dan nakal, telah memasang alat pelacak pada Suzuno dan Amy, yang membuat Alciel sangat marah karena orang ini selalu menghabiskan uang sembarangan. Suzuno memberitahu Kisaki bahwa mereka sedang diuntit oleh seorang penguntit, dan Satan datang untuk menyelamatkan mereka. Chiho juga ikut menjelaskan. Jadi bos harus mempercayainya. Tiba-tiba seorang karyawan menemukan Sariel tergeletak di dalam kulkas. Suzuno mengira pohon bambu telah bereaksi dengan kekuatan sihir dan menciptakan portal. Itulah sebabnya dia ada di sini. Begitu Sariel bangun, dia terpikat oleh kecantikan Kisaki dan percaya mereka adalah Romeo dan Juliet dari dunia makanan cepat saji. Pemuda itu mencoba menyentuh Kisaki secara tidak pantas, sehingga wanita itu menghajarnya. Saat Amy sedang bekerja, dia melihat Raja Iblis mengumumkan bahwa dia telah menaklukkan Hatagaya dan selanjutnya akan menjadi Greenland. Namun, itu hanya mimpinya. Saat berganti pakaian, Rika menasihati Amy untuk mengesampingkan dendamnya dengan Satan. Dia berkata mereka masih punya banyak masalah karena Satan telah membunuh ayahnya dan menghancurkan desanya. Dan dia tidak tahu kapan Satan akan berubah. Seperti dalam mimpi itu, Amy datang ke rumah Raja Iblis dan melihat dia sedang disuapi oleh Suzuno, yang membuat Chiho sangat cemburu dan bertanya pada Satan, masakan siapa yang lebih dia sukai? Dia berkata, jika keduanya memasak, itu akan menghemat biaya. Tiba-tiba Alciel datang untuk meminta izin Raja Iblis untuk beristirahat sebentar. Ketika Amy kembali ke rumah, dia memberitahu Emerada tentang ini. Membuatnya berpikir Alciel bosan dengan kastil Raja Iblis yang sempit. Pada saat itu, pemuda itu hanya ingin berbicara secara pribadi dengan Satan. Jadi mereka harus pergi. Amy merasa Alciel sangat mencurigakan. Jadi dia meminta temannya untuk menyelidiki jika ada sesuatu yang tidak biasa di Ente Isla saat berteduh dari hujan. Amy teringat pertemuan pertamanya dengan Satan. Chiho khawatir dia akan kembali ke Ente Isla, seperti dalam mimpi. Jadi Amy berkata, dia juga punya mimpi buruk. Tetapi selama dia ada di sini,
dia tidak akan membiarkan Chiho sedih. Keesokan harinya, Amy melihat seseorang mengantarkan banyak paket ke rumah Satan. Jadi dia mengira itu adalah barang-barang yang dikirim dari alam iblis. Setelah itu, Emerada melaporkan kepada Amy bahwa tidak ada yang aneh di Ente Isla dan mengeluh bahwa berat badannya naik baru-baru ini, yang membuat Amy marah karena ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sariel telah memberi kisah Mawar dan menyatakan cintanya, tetapi dia langsung mengkritiknya dengan keras. Tiba-tiba Satan datang untuk meminta perubahan shift karena urusan tak terduga. Kisaki dengan senang hati setuju, tetapi Chiho sangat sedih. Dia langsung mempertanyakan Satan tentang kembali ke Ente Isla. Satan pun menjelaskan bahwa dia tidak lagi memiliki cukup kekuatan sihir untuk kembali ke sana, dan alasan mengganti shiftnya tidak bisa diberitahukan. Keesokan harinya, Amy dan Chiho mengikuti Satan dan melihatnya pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Namun, mereka dengan cepat ditemukan oleh Satan. Dia menjelaskan alasan mencari uang adalah untuk membayar pemancar sinyal yang telah dibeli dan dipasang Lucifer di tas Amy dan sandal Suzuno. Mendengar ini, Amy hendak menggunakan pedang sucinya untuk berurusan dengan Satan. Dia berkata, berkat itu dia telah menyelamatkannya. Jadi Amy harus mengarahkan amarahnya pada pemancar sinyal, karena batas waktu pembayaran semakin dekat dan Satan belum menerima gajinya. Alciel menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan sementara, dibayar harian. Satan takut jika Chiho tahu tentang ini, dia akan merasa bersalah. Seolah-olah karena menyelamatkannya, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli pemancar sinyal. Jadi pemuda itu harus meminta maaf karena menyembunyikannya dari Chiho. Amy bertanya, apa barang yang diantarkan ke rumah Satan, tetapi dia juga tidak tahu. Jadi mereka pulang dan membuka kotak itu untuk menemukan selimut bulu angsa, alat pemadam api, dan filter air. Lucifer berkata dia telah ditipu, karena setelah menjual hard drive kepada mereka, dia dipaksa untuk membeli barang-barang itu, dan total kerugian mencapai 128.000 yen. Amy menemukan informasi perusahaan itu, dan membiarkan Satan menelepon untuk mengembalikan barang. Mereka berkata, filter air telah diuji sebelum pengiriman, sehingga tidak bisa dikembalikan, dan alat pemadam api juga sama karena mereka telah memasangnya untuknya. Sedangkan set selimut bulu angsa termasuk 7 item. Tetapi, Satan hanya punya 5, karena jumlahnya tidak cukup, sehingga dia tidak bisa mengembalikan barang. Satan dan Amy pun harus pergi ke perusahaan untuk bernegosiasi, tetapi tanpa diduga bertemu Alciel yang bekerja di sana. Pemuda itu berkata mereka telah ditipu. Jadi Alciel menyadari dia bekerja untuk bisnis yang tidak etis. Tiba-tiba direktur muncul mengatakan bahwa transaksi itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara dia dan Lucifer. Jika dia terus membuat tuduhan tidak berdasar, dia akan mempermasalahkannya. Meskipun mereka sangat ingin melapor ke polisi, mereka tidak punya bukti untuk menuduh orang itu. Satan sangat khawatir karena tidak tahu di mana harus mencari 128.000 yen untuk dibayarkan. Amy tahu Lucifer berusia 18 tahun, jadi dia menyarankan mereka untuk menggunakan sistem cooling off. Mereka mengatakan bahwa ketika anak di bawah umur menandatangani kontrak transaksi yang melebihi jumlah yang diizinkan, mereka harus mendapat persetujuan dari wali mereka. Jadi Raja Iblis akan menjadi subjek untuk cooling off. Setelah itu, pria berambut merah itu harus mengangkut barang-barang itu kembali, yang membuat Satan tersenyum, senyum seorang pemenang. Alciel tidak percaya Amy telah membantu mereka. Satan pun berpikir, suatu hari nanti Amy juga akan menjadi anggota kelompok Raja Iblis. Dengan kata-kata itu, keduanya memesan makanan untuk dinikmati. Setelah selesai, Satan harus pulang di tengah hujan. Saat berhenti di lampu merah, Amy datang memberikan payung kepada Satan sebagai ganti payung yang telah dia buang sebelumnya.